semua Bapak Ibu yang alhamdulillah dalam kondisi sehat kelihatannya semuanya ya pagi ini. Masih semangat untuk kita ketemu di udara dan mencoba untuk belajar hal baru di masa pandemik ini. Oke, kita mau distant learning nih, bahasanya sangat keren, distant learning. Topik kita pagi ini adalah stres manajemen mengatasi kecemasan di situasi pandemi COVID-19. Kita sudah masuk bulan depan bulan keempat ya Pak, sekarang udah bulan 3,5 nih kita di situasi ini. Kita tahu bahwa situasi ini membuat reaksi yang cukup spesifik buat masing-masing kejadiannya dan perilakunya di diri kita masing-masing. Untuk itu kita mau coba mengenali tanda-tandanya karena itu agak unik di masing-masing orang dan bagaimana meresponnya supaya menjadi respon yang positif. Diharapkan setelah mendapatkan tips dan caranya, maka di bulan 3 ini PSBB kita lebih produktif mengelola stres dan mempunyai cara pandang yang lebih baik untuk mengelola kecemasan kita, baik untuk diri sendiri maupun untuk tim kita atau lingkungan kita, bisa untuk keluarga ataupun staf Bapak Ibu. Sebelum kita masuk, saya akan bacakan sedikit tata tertibnya. Pertama adalah semua peserta akan di-mute oleh host agar tidak terjadi noise. Kita kangen dengan suara Bapak Ibu semua, cuma menjaga kenyamanannya kita mute. Kemudian mute akan dibuka saat sesi tanya jawab atau ketika Bapak Ibu menaikkan lengan Bapak Ibu, raise hand untuk bertanya atau berkomentar. Jika ada pertanyaan atau ada komentar, bisa menggunakan feature chat. Nanti kita akan note untuk kita bacakan dan dijawab. Ada beberapa yang belum menggunakan video. Kalau memang itu ada masalah dengan jaringan, kita mencoba untuk maklum, tapi untuk beberapa saat untuk berfoto, mohon dibuka videonya supaya kita punya dokumentasi yang baik. Dan di akhir program ini, evaluasi menjalankan distant learning mohon untuk diisikan sebelum meninggalkan sesi. Nanti kita akan buka juga polling ya, untuk evaluasi dari penyelenggaraan program hari ini. Baik, Bapak Ibu, saya sebelumnya mengenalkan diri bahwa nama saya Meyer Teresia, saya bertindak sebagai membantu untuk menjadi moderator pada pagi hari ini. Kemudian narasumber kita yang kita percaya untuk memberikan wawasan baru adalah Ibu Vera Adela, si Master Psikologi. Beliau adalah lulusan dari psikologi dari Pajajaran tahun 93 dan 2007 beliau lulus sebagai Magister Profesional Psikologi dari UNPAD jurusan klinis anak. Saat ini aktif sebagai pengajar program S1 dan S2 Magister Profesi untuk mata kuliah Psikologi Kepribadian, Dasar dan Teknik Konseling dan beberapa mata kuliah lainnya. Pengalaman beliau sangat banyak. 8 tahun sebagai konselor PT Toyota Astra Motor, 6 tahun terakhir di PT Sowa Manufacturing Indonesia, 17 tahun sebagai konsultan HR di beberapa perusahaan konsultan, termasuk di dalamnya ada Deloitte Touch, Matsu, Prime Research, ABC Consultant, dan PT SDM Humpus Indonesia. Saat ini beliau sebagai pengelola Biro Psikologi Konselor di salah satu kawasan di Cinere. Sebenarnya ada satu pesan bahwa kita akan membuka sesi ini dengan pembukaan dari Bapak Imron Kodari selaku Vice President Training and Development AP1. Apakah Bapak Imron sudah tergabung dengan kita? Belum ada, rasanya saya belum melihat nama Pak Imron. Pak Apip atau Pak Hari ada komentar? Kita mau lanjutkan atau mau digantikan salah satu? Ya, Pak Hari. Izin Pak Imron sudah hadir itu Mbak di namanya di reconnecting. Mohon di unmute. Reconnecting sebentar Pak. Tapi selama manajernya atau senior manajer ke atas. Mas Mokhtar bisa minta tolong untuk nama Pak Imron di unmute. Ya, sudah di unmute beliau. Mohon izin Pak Imron untuk sepatah dua patah kata sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Berkenan ya. Bapak, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Yoyo dan rekan-rekan kami dari Katalis. Bisa kami mulai langsung? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, salam sehat. Rekan-rekan kami, para PV, para SM, yang kami hormati, yang kami cintai, yang seharusnya pada pagi hari ini juga harus bisa hadir sama kita, para GM, kebetulan para GM hari ini diminta Vicon dengan direksi, jadi hari ini para VP dan para SM dan GM diwakili, sehingga GM akan kami reschedule kembali dengan jadwal berikutnya. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini CFA bekerjasama dengan Katalis akan melakukan kegiatan diskusi atau disebut dengan sharing session-nya dari Katalis yang terkait dengan bagaimana mengelola kecemasan di situasi pandemi. Jadi sebelum masuk ke dalam materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kami dari Katalis, kami informasikan kepada rekan-rekan sejawat, para PV dan SM bahwa kegiatan distance learning yang kami lakukan ini rangkaiannya cukup banyak, dari mulai kegiatan-kegiatan yang sifatnya mandatori dan kegiatan-kegiatan pengkayaan. Jadi semuanya syukur Alhamdulillah berjalan dengan baik, sehingga seluruh pegawai dalam masa work from home ini dapat mengikuti kegiatan-kegiatan baik itu e-learning maupun distance learning. Seperti yang Bapak Ibu mendapatkan undangan dari kami, keikutsertaan dalam kegiatan ini. Jadi tujuannya adalah bersama-sama bagaimana kita dapat mengetahui, untuk pengelolaan manajemen stres salah satunya. Mungkin ada di situ nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagaimana mengelola stres, apa yang dimaksud dengan manajemen stres, apa penyebabnya, faktor internal kah, eksternal, mungkin nanti ahlinya yang akan menyampaikan seperti itu. Tapi kegiatan ini mudah-mudahan bermanfaat dalam kegiatan kita sehari-hari, aktivitas kita kerja. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada rekan-rekan VP dan SM, dan teman-teman semuanya, para SM yang mewakili para GM, mudah-mudahan ini bisa nanti di-sharingkan dengan teman-teman yang lainnya. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kegiatan kurang lebih 2 jam ini dapat bermanfaat, dan kita semuanya bersyukur dan selalu berdoa, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin, ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Imron untuk kata pembukaannya. Biarlah misalnya semuanya kita bisa mendapatkan poin positif dari hari ini. Kita mau absen dulu Pak, Bapak Ibu. Apakah link absen sudah bisa di-share di sini? Belum bisa ya, nanti saya akan umumkan lebih lanjut untuk bagaimana kita share link untuk absensinya. Kemudian kita mau foto session dulu ya Pak, walaupun kita jarak jauh tetap kita WLV dulu Pak, jangan lupa bahwa kita punya sejarah pernah melakukan training dengan jarak jauh seperti ini. Oke, karena kita sudah ada sekitar 28 orang, berarti ada 2 kali foto session, 2 page, nggak bisa sekali. Oh, ada 32 sekarang, jadi saya minta tolong untuk page 1 dulu, Mas Muhtar atau Mbak Lea dari Katalis untuk bisa bantu kita memfoto. Yang belum membuka mukanya, videonya, Ibu Dwi mungkin boleh bantu supaya tidak ada blank spot di layar kita. Bapak Minggus, Bapak Irfan, Bapak Ahmad, Ibu Krisna Putri bisa buka dulu. Mas Muhtar bisa bantu untuk screenshot? Siap. Ya, kita nanti 2 kali pose ya Pak ya, Bapak dan Ibu. Kita coba yang pertama, page yang pertama. Page 1 dulu. Ya, hitungan 3, 2, 1. Ya. Oke, lanjut. Berikutnya hitungan 1, 2. Sebentar, masih ada yang ingin buka videonya. Silakan dibuka. Pak Ahmad, Ibu Krisna. Bapak Siagian. Oh, oke. Langsung foto saja ya. Oh, okay. Pak Ahmad baru masuk ya. Pak Minggus
Pak Siagian sudah masuk. Oke, Ibu Krisna. Krisna. Ya, Bu Krisna sudah masuk. Tinggal menunggu Pak Minggus ya. Kayaknya ada masalah connection, nggak apa-apa. Oh, oke, siap. Kita langsung pose ya untuk yang kedua. Hitungan 3, 2, 1. Ya, sudah. Oke, terima kasih. Jangan lupa ya Pak, nanti di sesi terakhir kita foto lagi. Jadi tetap smile sampai akhir program. Oke, tanpa panjang lebar, kita mau nggak sabar belajar dari mengelola stres dan perencanaan untuk ke depan dari Ibu Adela Viera. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu. Nanti kita tanya jawab di sesi kedua. Silakan Mbak Adela. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, insya Allah. Alhamdulillah baik. Pak Imron, apa kabar? Baik, Bu. Juga tadi saya lihat Mbak Des, ya, Mas Hari, semua teman-teman sini, Mbak Maya, menyenangkan bisa kumpul ya. Saya bisa nanti kita silaturahmi lagi satu persatu, begitu. Ada yang dari Sentani, luar biasa gitu ya spiritnya, ya. Nah, kita ketemu di sini sebenarnya tidak dalam rangka kuliah sih, kita sharing yuk gitu ya. Nah, saya sendiri sebenarnya membawa satu oleh-oleh yang saya coba pikirkan apa kira-kira yang bisa kita share, tetapi kita mendapatkan sesuatu one step ahead. Terus terang kalau dilihat dari kondisi di mana kita berada saat ini, ada beberapa negara yang sudah 2 bulan atau mungkin 3 bulan di depan kita. Nah, oleh karenanya saya mencoba untuk membawa apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa move on dan mereka bisa menghadapi sekarang di titik proaktif namanya. Jadi pandemik itu dia kemudian mengena pada kita itu reaksi kita itu ada 3 tahap sebenarnya. Di bulan pertama, andai program ini dibuat di bulan pertama kita terkena pandemik, maka yang diberikan sama saya hari ini itu belum pas. Bulan pertama itu kita masuk dalam fase krisis. Saya masih ingat waktu itu teman-teman saya di Ikatan Psikolog Klinis itu mereka diminta untuk menjadi volunteer menghandle krisis. Jadi itu tak kenal usia, tak kenal pekerjaan, tak kenal kondisi apapun, begitu mereka terpapar dan mengalami krisis harus dibantu. Variasi klien yang masuk pada waktu itu lintas usia, mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua, jadi ada yang konseling itu umur 80-an tahun. Nah, waktunya pun itu tidak berbatas. Jadi kami tidak bisa memberikan waktu, harus bergantung pada kebutuhan mereka. Ada yang minta konseling di malam hari, ada yang minta di pagi hari, ya. Yang namanya krisis itu panggilan badan, panggilan mental. Kalau dia sedang krisis, dia need help. Nah, alhamdulillah fase itu berlalu 1 bulan dan servis yang sifatnya krisis itu sudah mulai berkurang. Sekarang servis terhadap stres dan kecemasan masuk di 2 bulan terakhir. Kita di bulan kedua, di bulan kedua itu masuk di fase reflektif. Pada fase reflektif itu sebagian besar orang sudah mulai merasakan bahwa oh iya, ya sudah mulai insight, mulai menyadari bahwa ini memang harus diterima. Nah, ini pun sebenarnya pada masa sekarang sudah lewat. Ya, tetapi bukan tidak mungkin kita masih menjumpai orang-orang di sekitar kita itu masih di fase reflektif ini. Reflektif itu semua fungsi-fungsi mental sudah bekerja secara aktif, tetapi belum menyiapkan what next-nya. Jadi baru di tahap oke, menerima. Nah, yang perlu kita sikapi di negara-negara yang sudah di depan kita, mereka sudah masuk di tahap proaktif. Jadi yang akan saya bawakan hari ini adalah mengelola stres dengan cara-cara proaktif. Reflektif sudah harus kita bisa tinggalkan untuk melangkah ke depan ke proaktif.
Jadi pasca session ini saya berharap teman-teman bisa menjadi agent-agent untuk proaktif, baik untuk lingkungan terdekat kita di rumah, ataupun anggota-anggota kita yang ada di lapangan. Jasa konseling yang sekarang kami berikan itu lebih banyak fokusnya kepada mengajak teman-teman untuk membuat satu planning 3, 6, 12 bulan ke depan. Let's say pandemik ini berlangsung 1 tahun ke depan. Itulah orang proaktif. Ya, bukannya mendoakan terburuk, tetapi begitu prinsip kerjanya orang proaktif. Saya belum sanggup memikirkan 12 bulan ke depan. Enggak apa. Kita melangkah step by step. 3 bulan saja dulu sudah baik. Sudah itu 6 bulan, habis itu kita bikinkan 12 bulan skenario. Ya. Nah, kita akan melihat materi yang sudah saya siapkan di sini. Materi ini saya adaptasi dari materinya Mbak Ami Morin. Ami Morin ini bekerjanya di setting counseling dan terapi. Sekarang beliau ini sedang aktif sekali mengelola Employee Assistance Program. Jadi mengelola bantuan, konseling, dan terapi kepada karyawan-karyawan yang sedang terpapar pandemik di New York dan beberapa negara bagian besar di Amerika Serikat, khususnya New York. Nah, kenapa saya ambil kerangka kerjanya Mbak Emi? Karena Mbak Emi ini memadukan antara welfare atau kenyamanan psikologis individu digabungkan dengan kesiapan organisasi. Jadi dia gabungkan pendekatan antara menyamankan individunya dengan menyiapkan organisasinya. Saya rasa lebih cocok karena banyak konsep mengelola stres yang fokusnya lebih kepada menyamankan pribadinya dulu. Nah, dalam kondisi teman-teman saat ini, is it okay saya sebut teman-teman ya, Mbak dan Mas ya, supaya kita lebih enak gitu komunikasinya, lebih rileks ya. Nah, kenapa demikian? Karena kita di sini memang dititipi juga oleh organisasi sebagai agent. Ya, agent artinya apa? Kalau kita ingat di pesawat, ketika terjadi krisis, maka akan keluarlah itu yang namanya masker oksigen. Dan ada ketentuan di situ, Anda selamatkan dulu diri Anda dengan Anda pakai masker oksigen, baru Anda membantu orang lain. Oleh karenanya, prinsip ini pula yang akan saya berikan ketika Anda nanti mempunyai tanggung jawab atas anggota di lapangan atau juga anggota keluarga di rumah, maka pastikan bahwa oksigen Anda cukup untuk menolong. Ya. Jauh lebih efektif kita yang bekerja, orang-orang terdekat, daripada kita menyerahkan ke profesional saat ini. Tenaga profesional sangat terbatas, apalagi yang fokusnya di employee assistance. Itu satu. Yang kedua, yang perlu dibantu sangat banyak. Jadi mereka butuh kecepatan untuk kita merespon. Oleh karenanya saya akan beri beberapa tips, beberapa teknik, supaya kita bisa melakukan itu dengan cara-caranya profesional. Ya, oleh karenanya saya memang kemarin minta tolong kepada teman-teman gitu ya untuk mengisi kuesioner, di mana kuesioner itu merupakan kuesioner untuk job stress dan juga seperti apa coping kita. Jadi stres itu sepasang sama coping. Ada cemas, ada obat cemasnya. Ada stres, ada obat stresnya. Nah, obat itu namanya coping. Dan coping ini yang akan kita arahkan ke arah coping yang proaktif. Itu kurang lebih. Nah, gambar ini mungkin sudah tidak relevan lagi buat kita. Ini gambar kita di bulan pertama pandemik. Semua orang panik mencari desinfektan, mencari alat pelindung diri seperti masker, dan reaksi yang kita lihat pada gambar ini semua orang itu krisis. Jadi kalau krisis itu dari bahasa tubuh saja udah kelihatan. Saya terus terang tadi begitu teman-teman masuk yang saya lihat bahasa tubuh gitu. Ya, ini bahasa tubuhnya masih bahasa tubuh krisis, sudah masuk reflektif atau sudah proaktif. Dari bahasa tubuhnya udah kelihatan. Nah,
bersyukur tadi dibuka gitu videonya, sehingga dibuka fotonya, sehingga saya bisa lihat pergerakan gerak tubuh kita saja itu sudah bisa menunjukkan kita sebenarnya sudah ready untuk menolong diri dan ready menolong orang lain. Seperti itu. Oke, nah kita bisa lanjut ya. Teman-teman, sangat normal kalau misalnya ada muncul perasaan sedih pada saat pandemik ini tiba. Ya, ini respon pertama, nggak bisa ditolak. Jadi kalau misalnya muncul sedih, stres, bingung, takut, bahkan marah. Jadi saya mendapatkan fenomena di mana ada teman saya, orang human capital, itu bahkan menerima karyawan yang datang pada dia marah-marah. Nah, ini nggak perlu kita kemudian melihat bahwa ini adalah sesuatu yang aneh. Tidak, ini normal. Tekanan ini terlalu berat. Sehingga wajar kalau muncul reaksi marah. Ya, marah adalah reaksi orang tidak tahu harus membuat apa. Ya, dan marah itu merupakan reaksi aktif, emosi yang aktif. Orang-orang pribadi aktif biasanya mengeluarkan kemarahan karena merasa dirinya tertekan. Mana yang lebih berbahaya atau mana yang lebih perlu kita waspadai? Yang marah atau yang sedih? Yang marah atau yang menarik diri? Nah, ini untuk kita yang menjadi agent penolong, kepekaan kita harus dibuka di sini. Membedakan respon-respon emosi yang ditampilkan oleh orang-orang sekitar kita. Sedih sama marah, bahasa di muka itu beda. Ekspresinya beda. Jadi ketajaman itu dibutuhkan. Nah, Anda sendiri nanti akan menjadi orang-orang yang menguatkan. Ya, akan sulit buat kita menguatkan kalau kita sendiri ini tidak dalam posisi yang tajam membaca. Oke, mari kita lihat temuan dari WHO. Pandemik ini bukan kejadian pertama. Pandemik ini cukup sering, cukup berkala terjadi ya. Waktu H1N1, ya waktu SARS itu ada. Sehingga WHO sendiri sudah punya sebenarnya satu template bagaimana kita menandai gitu ya dampak dari sebuah kondisi atau pandemik ya. Nah, mostly atau sebagian besar reaksi orang yang terpapar pandemi itu ada dua kondisi, depresi dan cemas. Apa bedanya begitu ya? Depresi dan cemas. Kalau dilihat di permukaan, lebih mudah melihat orang cemas daripada depresi. Karena depresi ini sebenarnya kecemasan yang ditekan. Kecemasan yang ditekan ke bawah. Sehingga di permukaan kita tidak terlalu melihat bahwa sebenarnya orang ini tidak stabil. Ya, sekali lagi, depresi itu relatif lebih sulit untuk dikenali. Tetapi ketika depresi ini meningkat kadarnya, maka orang tadi langsung drop, seperti mobil turun mesin. Gitu ya, Mas dan Mbak ya. Jadi kita akan kaget kalau sama orang depresi karena kejatuhannya itu langsung drop. Tapi kalau kecemasan, Anda masih bisa melihat bahasa tubuh, ekspresi yang tidak stabil itu di permukaan. Jadi sebenarnya lebih mudah buat kita membaca cemas daripada membaca depresi. Nah, tetapi kan tetap harus kita waspadai. Kok diem aja ya? Atau mungkin dia ini kelihatan seperti memendam, ya, memendam. Beban orang memendam itu lebih berat daripada orang yang resah. Karena resah itu mengeluarkan. Ya. Nah, oleh karenanya pesan dari WHO, perhatikan sekitar dulu. Ya, kita punya radius, orang-orang tersayang kita. Ya, lihat dulu nih anak, istri, suami ya. Apakah mereka memperlihatkan tanda-tanda itu? Di antara mereka ada yang sakit nggak? Sakit juga satu tanda. Misalnya batuk-batuk, badan suhu tubuh gitu ya panas ya dan sebagainya atau sakit kepala. Saya menemukan kalau kemarin klien saya itu sakit kepala dan seperti semutan di kepalanya. Diminta MRI.
begitu dia marah nggak ada. Nggak ada tanda-tanda yang significantly menunjukkan bahwa dia punya masalah di kepalanya. Ya. Jadi tanda-tanda itu tolong dilihat. Satu lagi yang penting, anak menjadikan kita role model dalam situasi tertekan seperti ini atau situasi pandemik ini. Maka dia akan mirroring, ngelihat kaca ke kita. Mama papahnya resah, ayah bundanya resah itu akan dia copy. Jadi strategi apa yang kita pakai di copy sama dia. Sama kayak anggota kita di lapangan. Begitu kita menunjukkan satu kondisi resah, cemas, dan kemudian tadi ya depresi. Depresi itu koneksi kita putus. Mungkin bertatapan muka, tapi kita seperti tidak bisa mengirimkan sinyal sama orang depresi. Nggak masuk. Menatap tapi tidak bisa diajak kontak, itu depresi. Nah, kemudian itu tadi ya yang perlu kita waspadai anak karena mereka sendiri sebenarnya membutuhkan leading, directing ya. Nah, kita yang ada di rumah. Kemudian kecemasan yang tinggi itu tandanya seperti apa? Kecemasan tinggi itu tandanya rasa ketidakmampuan. Jadi ketika kita memberikan satu tugas kecil saja, orang cemas tuh biasanya bingung mau mulai dari mana. Ambil satu contoh, saya kebetulan anak saya juga lagi work from home. Dan dia biasanya sangat organized, gitu ya. Tetapi begitu terjadi pandemi, itu instruksi harus saya kasih satu-satu. Kalau nggak lupa. Ya. Jadi sepertinya tuh buat dia sebenarnya mau siap kerja. Tapi where do I start? Saya harus mulai dari mana nih? Kebayang nggak kalau saya sendiri sebagai pemberi instruksi, sayanya juga tuh lagi tidak mindful, lagi nggak atensi saya lagi nggak fokus gitu. Saya juga sedang dalam kondisi lagi nggak full, ya, lagi nggak konsentrasi. Nah, itu ya. Jadi ciri-cirinya kalau kecemasan tinggi itu kita kasih satu instruksi, tugas ataupun apa yang mungkin sederhana, tetapi dia menunjukkan ketidakmampuan. Padahal biasanya kalau kondisi normal dia sangat cakap. Ya, nah mungkin teman-teman bisa tandai itu karena kita work from home kan tetap kontak sama anggota kita atau kitanya sendiri. Saya merasa di bulan pertama kecakapan saya sangat kurang. Saya nggak tahu saya harus bikin mulai dari mana ketika ada satu tugas karena kebetulan saya yang pasti masih jalan kan ngajar. Itu ngajar hari pertama tuh sangat bingung. Saya seperti dosen yang baru ngajar. Saya nggak tahu nih saya mau ngasih apa ke anggota saya atau ke mahasiswa saya. Ya. Nah, ini menggiring seseorang pada metode pengelolaan stres yang tidak efektif. Jadi ini tanda bahwa oke, kalau saya in the middle of saya nggak tahu mau ngapain, saya kok ngerasa diri saya nggak mampu, terlebih teman-teman kan pindah ke rumah itu bukan artinya lebih mudah. Kayak yang lebih enak loh, padahal objektif kita sama. Kita harus mengejar KPI yang sama. Tapi proses kerja kita harus kita modifikasi dari rumah. Tentulah keterampilan yang dituntut akan berbeda dengan kalau kita berada langsung di lapangan. Jadi wajar, sense of incompetent itu muncul sebagai reaksi kecemasan. Nggak usah takut, itu wajar. Ya, oke. Kita lanjut, apalagi kondisi kejiwaan yang muncul di di masa pandemik ini. Yang kedua adalah isolated, merasa diri itu tidak bisa keluar, jadi kayak kekekang. Mungkin kalau kita lihat di grup tuh banyak sindiran-sindiran gitu ya. Banyak sindiran-sindiran seperti terpenjara gitu, kita ada di rumah gitu ya. Work from home, school from home. Terutama buat teman-teman yang mungkin aktivitasnya selama ini mobilitasnya tinggi keluar nih. Maka kecemasan Anda yang paling tinggi adalah ketika Anda secara fisik dikekang. Ya, mengacu kembali kepada tubuh. Saya kenapa lebih banyak mengarahkan kalau mengajar satu stress management itu ke diri saya sendiri. Saya nggak bisa transfer pengetahuan pada orang kalau saya sendiri tidak merasakan. Mobilitas saya sangat-sangat tinggi. Ibaratnya tuh orang yang ngukur jalan gitu. Pindah satu tempat ke tempat lain. Mungkin itu sudah satu habit. Ya, bahkan akhirnya menjadi sifat kita, mobilitas tinggi. Tapi sekarang
kondisi ini membuat kita menjadi isolated, terisolasi. Nah, otomatis ada perubahan yang drastis yang harus kita terima atas kepribadian kita. Ini ditambah dengan ketakutan tertular. Ini realistik. Kecemasan yang realistik berpadu dengan kecemasan yang tidak realistik. Sebenarnya mengisolasi diri ini realistis. Karena tuntutan juga dari pemerintah, kita harus PSBB, dan kemudian di luar sana memang risikonya kita tidak tahu siapa yang terkena, siapa yang membawa, dan seterusnya, apalagi orang tanpa gejala. Virus ini memang virus yang luar biasa gitu ya. Tanda-tandanya itu sangat sulit buat kita kenali, sehingga ketakutan untuk tertular itu adalah ketakutan yang realistis. Ya. Nah, oleh karenanya melakukan kontak atau mengisolasi. Nah, ini kan pilihan. Ya, kalau kita lihat di televisi ada beberapa orang yang reaktif, marah karena merasa tidak bisa mencari nafkah kalau tidak keluar rumah. Nah, ini sebenarnya kalau kita melihatnya di satu sisi betul realistik secara ekonomi, tapi di lain sisi juga kita bisa melihat gitu, ya, terisolasi itu nggak enak, terkurung di rumah berhari-hari itu nggak enak, apalagi anak-anak yang aktif di rumah tuh. Kita punya anak-anak yang mungkin mobilitasnya tinggi selama ini di luar, di sekolah, aktif untuk OSIS, macam-macam, ya. Saya mempunyai juga kasus, satu anak saya yang paling kecil kebetulan itu memang cukup aktif di kampus, tidak hanya kuliah, karena kuliahnya tuh moving, pindah-pindah ruangan, dan dia sendiri juga aktifnya di tenis gitu ya. Kebayang nggak sih anak tenis, sekarang dia berada cuma di rumah gitu. Itu minggu kedua dia ada di rumah itu nangis yang sejadi-jadinya. Saya bilang, apa yang membuat dia begini? Ternyata being isolated itu menjadi tidak nyaman buat anak-anak yang mobilitasnya tinggi. Ya, nah, yang perlu kita waspadai jangan sampai ini menjadi pengalaman psikosis. Apa itu pengalaman psikosis? Menarik diri dan kemudian berkembang pola pikir yang tidak rasional. Ya, jadi perhatikan kalau sudah mulai ada yang mengasingkan diri, nggak mau ketemu. Bahkan pada satu kasus saya temukan ada orang tua yang anaknya 3 hari ngurung diri, nggak keluar. Ya, jadi seperti ambek. Kalau bahasa Sunda itu ambek. Gitu. Nah, ngambek dia masuk ke dalam rumah, ke dalam kamarnya dan tidak mau dijumpai. Nah, ini tanda-tanda yang perlu kita waspadai. Termasuk juga anggota kita di kantor. Mungkin kalau kita lihat tidak bisa kita temui, ya, menarik diri. Nah, ini sebenarnya sudah masuk ke dalam kondisi di mana bukan sekedar isolasi diri, melainkan dia sudah mengembangkan pemikiran-pemikiran yang tidak rasional. Ya, nah itu tanda kedua yang perlu kita lihat dari mengisolasi diri. Tanda lain ada nggak? Kita lihat. Nah, kalau kita petakan, stres itu sebenarnya tidak semua orang sama reaksinya. Nah, teman-teman, setiap kita belajar stress management, pelajari juga cara mengukur stres tersebut. Tidak perlu ke psikolog. Cukup banyak kok link-link yang merupakan link yang bertanggung jawab yang bisa kita pakai untuk mengukur stres kita. Ya, ini adalah cakram dari reaksi-reaksi stres. Kami juga menggunakan ini ketika mengukur teman-teman sekalian kemarin waktu isi kuesioner. Ya, tanda-tanda stres atau reaksi-reaksi stres itu terbagi menjadi 4 tanda. Dan setiap orang biasanya punya ciri yang lebih menonjol. Ada ciri fisik lebih menonjol, ada di ciri berpikir yang lebih menonjol, ada di perilaku, dan ada di emosi. Fisik pun terbagi, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, ini bisa menjadi output dari sakit, ya, sakit fisik yang sebenarnya penyebabnya bukan sakit, tetapi stres. Ya, sakit kepala, sering infeksi yang nggak sembuh-sembuh, gatel-gatel, ya. Tegang otot ya di daerah pundak sini, back pain, atau di tengkuk
ya. Lelah mental, fatigue, kalau bangun tuh kok rasanya berat gitu ya badan itu, dan untuk diajak aktivitas tuh kayaknya lemes ya. Lalu iritasi kulit, gatel-gatel. Nah, ada nggak yang jumpa itu? Saya suka datang itu kalau malam, ya. Udah dikasih bedak, kerosin, apalah itu tetap ini apa nih? Iritasi kulit ya. Terus muka jadi mengering, mengering ya. Sehingga nih pakai ini nih, tuh. Ini di meja kantor, di meja saya ada ini. Bukan lihat mereknya ya, tapi ini lidah buaya. Ya. Ini nandain bahwa saya sendiri juga harus alert gitu. Tubuh saya itu artinya mudah haus. Ya, banyak manjanya. Fisik itu banyak manjanya kalau dalam masa stres. Makanya Anda mesti ladenin. Manjakan gitu ya. Ini saya taruh di sini. Terus selain itu susah nafas. Ya, jadi sebenarnya pernafasan itu mengindikasikan dekat sekali antara orang stres sama pernafasan terganggu. Nanti kalau kita lihat banyak banget stress management itu menyarankan kita mengatur pernafasan. Di sini saya lihat ada Pak Wayan. Pak Wayan will agree with this kayaknya ya Pak Wayan, karena banyak banget pendekatan dari Buddha dan Hindu untuk meditasi terutama itu mengarah kepada pernafasan. Buat Islam ada zikir, ya. Jadi setiap agama di Katolik, di Kristen itu diajarkan kok teknik-teknik meditasi, tetapi orientasinya adalah keagamaan, ya. Susah bernafas. Lanjut ke pikiran. Gangguan dalam pikiran munculnya antara lain, ya, mudah cemas karena negatif tadi berpikirnya, atau kekacauan, ya, mudah lupa. Ya. Terus kalau ngitung banyak salah, menilai situasi juga keliru, salah tangkap karena kita nggak lihat langsung kan. Wajar kalau salah menilai situasi. Mimpi buruk, nggak tahu saya teman-teman ada nggak? Nanti kita punya petanya ya, kita buka peta kita ya hasil kita kemarin. Lalu sulit memutuskan, ya, bingung nih. Itu artinya gangguannya ada di pikiran. Satu lagi negativis. Melihat sesuatu tuh negatifnya dulu, padahal biasanya nggak kayak gitu, kok jadi begini ya sekarang. Nah itu tanda stres. Lalu kita lihat ke gejala berikutnya, kelompok gejala emosi. Nah ini yang paling favorit nih, ya, hilang percaya diri. Nah ini mesti kita lihat pada teman-teman kita mungkin di lapangan, ya, yang mereka itu dipapar dengan kondisi bukan cuma pandemik, tapi ketidakpastian kita selaku manajemen. Ya, bukan tidak mungkin loh teman-teman. Di Amerika Serikat 4.000 outlet Zara sudah tutup, Starbucks sudah tutup, McDonald's sudah tutup. Jadi retail itu sudah praktis tutupnya itu serius. Ya, Jepang juga demikian, mereka sudah tutup retail-retail dari Amerika karena ya nggak bisa survive. Nah, kita juga nggak bisa pungkiri hal itu dirasakan sama teman-teman kita atau mungkin sama kita sendiri. Ada apa dengan bisnis ke depan gitu, ya? Dalam fase nanti recovery, apakah mereka masih akan dibawa, diajak? Dan bukan tidak mungkin loh. Top manajemen sebenarnya sudah merasakan bahwa akan ada nih koreksi-koreksi gitu di organisasi. Feeling itu dirasain loh sampai ke bawah sebenarnya. Nah, ketakutan tadi itu larinya lebih banyak ke emosi mereka dibandingkan ke pemikiran. Mungkin kalau kita di level ini, Anda lebih banyak kepikiran jatuhnya. Tapi kalau di teman-teman yang di bawah, mereka lebih tidak pasti daripada kita. Oleh karenanya yang muncul itu emosi dulu. Hilang kepercayaan diri, iya kalau saya masih dipakai lagi. Kalau nanti keputusannya rasionalisasi, ada PHK, and it happen. Jadi di New York sendiri kalau saya buka itu, IEP lebih banyak menyiapkan bagaimana orang-orang survive kalau nggak keterima lagi di perusahaannya. Udah sampai situ mereka. Supaya apa? Supaya nggak membebani pada saat karyawan itu emosional, dia akan menekan manajemen. Sementara manajemen sendiri sedang tidak pasti. Kita nggak bisa kasih jawaban. Nah ini panas ketemu panas.
Yang tadinya kita berpikir bisa jernih, masuk ke orang emosional, ketularan emosi. Ya. Nah itu yang mesti kita lihat. Reaksi kita belum tentu sama reaksi anak-anak kita di bawah. Ya. Yang saya tadi ceritakan adalah teman saya, kebetulan saya counsel, itu project manager di lapangan. Istri dan anak di Solo, dia di Pekanbaru. Can you imagine? Pas banget istrinya mau datang, pesawat udah nggak boleh masuk. Jadi udah terpisah ini 54 hari. Ya. Nah, belum lagi ada anak-anak nih operator gitu ya di sebuah tempat ya, perusahaan energi, jaraknya sangat jauh 8 jam dari Kota Padang. Itu 30 sampai 40 anak baru yang dijanjikan 15 hari pulang, sekarang sudah masuk ke 50 sekian hari. Kebayang anak baru, umurnya juga masih 20-an. Nah, itu reaksinya sudah muncul bukan cuma emosi tapi ke perilaku. Ya, bukan cuma berantakan, mudah tersinggung, tertekan, apatis. Jadi kalau ditegur udah senggol bacok. Nah, dikebayangkan kalau manajer-manajer proyeknya nggak tenang dan sudah mulai ada mengasingkan diri, tahu-tahu ngilang aja keliling nggak tahu kemana. Ya. Nah, kebayang kalau kita mesti awasin 30 sampai 40 orang. Ini on listed, teman-teman. Ini di list sudah. Kami harus carikan jadwal untuk counseling. Ya, 30 sampai 40 orang, kebayang harus selesai dalam 1 minggu. Kitanya aja yang psikolog belum move on kali ya. Nah, ini mau nolong orang, sebenarnya kitanya sendiri tuh harus mindful. Nah, saya bilang saya harus punya nih kapasitas ideal saya. Mungkin kalau dalam keadaan normal saya bisa ambil 10 orang sehari, tapi dalam keadaan begini, ya saya hanya sanggup mindful 2-3 orang. Bahkan 2 orang. Kemarin 2 orang aja udah keringetan kok bikin konseling. Nggak bisa, diborong. Karena ini healing, ngobatin orang. Bukan sekedar ngobrol. Oke, itu emosi ya. Jadi beratnya dia itu harus masuk ke gelas kita. Gelas kita harus kosong menerima orang emosional. Nah, kemudian perilaku. Lihat dari mereka, kecelakaan tinggi nggak di lapangan. Hilang selera makan. Itu di lapangan sampai ada yang lupa makan, atau makan melulu, atau nggak lihat makanannya sehat atau enggak. Karena yang jualan juga terbatas hari ini. Ya. Hilang selera seks, karena mereka berjarak dari istri. Oke. Minum alkohol, insomnia, ini yang paling banyak, dari peta kita juga paling banyak, lalu banyak merokok. Nah ini perilaku, bukan perilaku biasa. Saya kebetulan kalau untuk urusan rokok tuh saya ngeliatin betul berapa batang rokok yang dihisap sama suami saya. Pas pandemik ini sama sebelumnya. Kalau kita coba bilang, dia mah emang ngerokok dari dulu juga. Jumlah rokoknya dihitung, sampai ngitung puntung saya. Puntungnya nambah enggak? Saking gitu, ya. Mengukur itu harus kita betul-betul detail. Oke, itu reaksi-reaksi stres. Mungkin saya agak menggali lebih dalam di sini karena stress management akan nothing kita pelajari kalau kita nggak belajar reaksinya. Oke, yuk kita buka temuan-temuan hasil survei stres kita supaya kita berpijaknya jadi realistik. Jangan pakai perusahaan lain. Jangan pakai data dari orang lain. Kembangkan cara berpikir yang objektif dalam hal ini. Buka mata, buka apa yang ada di kita. Terima apa yang ada di kita. Ini hasilnya. Dari responden yang kita dapat, ini di level Anda yang mengisi juga kuesionernya. Dan saya berharap kuesioner ini kalau mau Anda teruskan ke anggota juga boleh. Pakaikan itu untuk melihat petanya mereka. Nanti kami bantu untuk ngolah. Ya, kalau diperhatikan di sini, biru itu rendah, orange itu sedang, abu-abu itu tinggi. Yang perlu kita syukuri, alhamdulillah, AP1 saat ini tidak terpapar di tinggi. Ya, itu alhamdulillahnya Anda. Tapi belum tentu anggota kita. Ini baru di kita nih. Artinya kalau saya boleh sedikit mengambil kesimpulan, kita cukup sanggup nih. Cukup sanggup mengatasi diri sendiri. Ya, saya nggak mau garansi bahwa Anda bisa nolong orang dulu.
Tapi dari data ini menunjukkan bahwa stres Anda berada di kadar mulai dari rendah hingga sedang. Oke. Nah, kalau kita perhatikan ada dua kelompok di sini, job stress and physical symptom. Kalau dilihat dari job stress, memang lebih banyak yang rendah. Artinya apa? Stres disebabkan oleh pekerjaannya sih sebenarnya tidak terlalu berat. Ya, tidak terlalu berat. Hanya sekitar 5 orang, ya, dari 10 ini kan 5 orang saja kok yang memaknai bahwa pekerjaan memang membuat stres. Ya. Tapi kalau kita perhatikan di sisi yang kanan, physical symptom. Nah, justru makna stresnya lebih berat pada fisik. Jadi kalau teman-teman saat ini tuh merasakan stres itu lebih yang banyak sumbangannya adalah fisiknya, kecapean fisiknya, ya, fatigue dari fisiknya, bukan dari pekerjaannya. Itu dari peta ini. Ya, nanti kalau ada yang mau bertanya kita bisa buka ya. Saya lanjutin dulu. Ada yang disebut stresor. Stresor itu artinya siapa atau apa penyebab stresnya, berasal dari mana. Ada individu, ada kelompok, ada organisasi. Dapat dikatakan di sini sebagian besar mengatakan bahwa stresornya sih sebenarnya rendah. Jadi sebenarnya apa yang dialami dari luar ini enggak terlalu berat kok. Ya, kalau Anda melihatnya itu Anda sudah tidak melihat itu berat lagi. Ya, artinya kalau saya menangkap kita sudah bisa menerima. Bukan nggak ada, berat pandemik, tapi Anda sudah mempersepsi bahwa pandemik itu sudah tidak lagi serius dalam arti mengganggu diri Anda. Ya, sudah bisa Anda accept kondisi itu. Nah, tetapi menariknya di sini, antara individu, kelompok, sama organisasi, ternyata yang menyebabkan lebih tinggi stres di dalam diri kita adalah diri kita sendiri ketimbang orang lain. Ya, kelompok sama organisasi itu kelihatan lebih kecil sumbangannya. Tapi kita sendiri, artinya kita ini menjadi orang-orang yang memang lebih mudah stres karena diri sendiri, karena kitanya sendiri yang mempersepsi. Ya, kita yang kemudian menaikkan ya kondisi tadi yang tadinya kalau dari lingkungan itu mungkin segini, nah kita yang menambah, ya kita yang menambah beban itu buat diri kita. Apa itu tanda buruk? Tidak semua stres tandanya buruk. Bisa jadi kita terlalu bertanggung jawab dan ingin menyelesaikan. Ini yang membuat akhirnya jadi beban. Ya, jadi bukan karena kita melihat, wah, nggak selamanya itu karena negatif. Bisa jadi positif. Ada responsibility. Nanti kita lihat di hasil berikutnya. Ya. Bentuk-bentuk fisik yang paling banyak muncul itu sudah dikategori di sini. Ya, untuk stres-stres yang rendah, sumbangan terbesarnya tuh munculnya dalam bentuk sakit punggung, sakit kepala gitu ya, terus di mata, pusing, lelah cepat capek, selera makan dan ada masalah di pencernaan. Ya, itu untuk yang rendah. Tapi yang sedang itu di backache paling banyak ya, di punggung ya. Di punggung itu cukup banyak yang mengeluhkan sakit punggung. Nah, teman-teman nanti saya akan sedikit jelasin apa sih dinamikanya orang sakit punggung gitu ya. Sama yang tinggi tuh di gangguan tidur. Jadi untuk yang stresnya tinggi itu paling banyak gangguan fisik yang keluar adalah susah tidur atau gangguan tidur. Ya. Nah, backache itu adalah punggung. Punggung ini area kerja. Jadi orang yang biasa kerja, biasa sibuk, biasa mobilitas tinggi, begitu dia mute, dia diminta untuk diem, malah sakit-sakit badannya. Jadi lucu. Orang kalau disuruh istirahat kan ada yang malah enak gitu ya. Kalau ini malah lucu. Punggungnya malah dikeluhkan. Sakit punggungnya malah banyak keluhan ketika dia diam. Daripada kalau dia sedang sibuk di hari-hari biasa. Ya. Nah, itulah manjanya tubuh kita itu. Ya. Menunjukkan protes dia, alarm berbunyi,
ketika dia stres, ya. Oke. Nah, di situ bisa jadi kita memang abai selama ini sama punggung kita karena kita memang orang yang sibuk kesana kemari, jadi selalu ingin kelihatan tuh sigep, sergep. Begitu dia diistirahatkan, punggung yang paling teriak. Selama ini kamu mengabaikan saya. Jadi beri saya treatment khusus, gitu loh maksudnya. Juga sleep. Artinya teman-teman, kalau saya boleh ambil kesimpulan di sini, teman-teman itu sudah banyak meninggalkan atau mengabaikan jadwal tidur yang baik dan benar. Iya nggak? Iya apa iya? Ya, ini nggak bisa dibohongin. Karena sleep itu akhirnya dia protes, dikasih waktu sekarang untuk sleep itu juga masih nongol, nggak bisa tidur. Karena klien saya itu jam 2 dia baru tidur, waktunya cukup. Lalu ngapain Mas Anda jam 2 baru tidur? Ya saya kadang nyoret-nyoret, bikin konsep, bikin perencanaan. Kan lucu ya. Ini masa ini sebenarnya Anda dikasih waktu untuk bisa menata kembali, membalance kembali. Tapi ternyata itu juga nggak bisa serta-merta kita pakai, ya, atau kita perbaiki. Nah, itu challenge kita. Lanjut ya. Kalau di tempat kerja, apa sih yang kita terasa terbeban saat ini? Nah, perhatikan yang tinggi-tinggi, yang orange aja tuh, ya, orange itu. Ternyata sudah mulai ada sedikit abu-abu. Ini sedikit nih, ini ada abu-abu nih. Tuh, ini orange, ini abu-abu. Ada sebagian orang yang merasa sangat stres dengan role konflik. Peran saya jadi nggak jelas nih. Ya, saya itu sebenarnya di posisi X, tapi kenapa saya jadi tidak bisa memainkan peran tadi dengan efektif seperti biasanya? Itu ada sebagian kecil, dan itu stres besar. Menurut saya ini nggak boleh diabaikan. Walaupun ini sedikit, tapi abu-abu. Kalau abu-abu artinya tinggi stresnya orang yang menyumbang survei ini. Ya. Nah, lalu ada lagi yang orange cukup tinggi nih. Ya, orange cukup tinggi untuk role konflik. Jadi cukup banyak ya yang merasakan bahwa ada peran yang menjadi tidak jelas dengan konsep work from home. Nggak apa-apa teman-teman, ini ditemukan juga di negara lain. Justru role ambiguity penyebab terbesar dari kecemasan karyawan. Ya. Lalu work overload. Ternyata work overload ada juga sih yang memaknai itu sedang menjadi stres. Kenapa jadi lebih banyak ya kerjaan pada masa pandemik begini? Artinya karakteristik bisnis kita itu bisnis yang memang masih aktif, harus service dalam kondisi seperti ini. Nah, ini mungkin ada di teman-teman di area tertentu ya, karena sebagian itu merasa rendah, tapi sebagian merasa tinggi. Nah, ini mesti kita cari di area yang mana yang mereka merasakan work overload. Ya. Nah, obatnya tentu berbeda dengan role conflict, nggak sama. Kalau role conflict dijelaskan role-nya, tapi kalau work overload, loading-nya yang harus kita atur. Oke, nah kemudian ini juga nih tinggi dan ini khas untuk senior manager, khas banget buat senior manager. Wajar kalau misalnya stres kita munculnya bukan di overload-nya, melainkan rasa tanggung jawab karena melepas anak-anak di lapangan. Ya. Nah, kalau begitu apa yang mesti kita lakukan supaya cemasnya kita akan tanggung jawab kita terhadap anggota ini bisa kita atasi? Ya. Nah, ini mesti duduk kita. Mungkin saya juga menyarankan ada klaster-klaster kerja yang kemudian bicarakan ini gitu supaya Anda tidak merasa diri Anda sendiri gitu. Ya. Kelompok-kelompok kerja kita bahas. Kerasa Mas lebih enak ya Mbak kalau kita tuh ngobrolnya bareng. Ya, saya melihat ada beberapa teman-teman saya yang terbiasa tuh hulu ke hilir sendiri gitu ya. Itu kelimpungan sendiri. Saya kadang push mereka, ayo duduk yuk, kumpul yuk, gitu. Kalau Anda nggak bisa siang, kita malam yuk meeting. Malam meeting enak deh. Bisa sambil bercanda gitu. Ya, nah itu kerasa bahwa, oh iya, I am not alone ya. Saya bukan satu-satunya orang ya yang kemudian harus bertanggung jawab. Bukan kita lepas ke orang, bukan.
tapi enak gitu kerasa bahwa ada banyak orang yang juga responsible, nggak cuma saya. Itu akan mengurangi kecemasan Anda sedikit. Oke, nah itu. Kita lanjut ke stres kelompok. Ya, ini alhamdulillah loh. Rata-rata sih masih terkategori rendah. Mereka masih atau teman-teman masih merasakan bahwa nggak terlalu stres kita tentang kohesifnya. Makanya tadi dikasih 1 menit sama Mbak Mayer untuk saling menyapa. Itu nyapanya, candaannya tuh saya rekam loh, saya rekam dalam kepala saya. Saya pikir, wow, masih pada bisa bercanda, I like it. Itu tanda bahwa kelompok ini sebenarnya kelompok obat, bukan kelompok penyakit. Jadi sering-sering kayak begini tuh yang tadi tuh, itu membuat penguatan. Ya. Dan kelihatan di sini grup support-nya tuh sebenarnya masih positif. Hanya sedikit yang melihat bahwa grup itu menekan. Nih, yang orange-orange ini. Nah, ini yang mesti kita lihat. Apa yang membuat mereka merasa bahwa kelompok itu menjadi tekanan buat mereka. Ini ada di area yang mana sebenarnya. Ya, tapi sebagian besar melihat bahwa nggak bikin stres kok teman-teman tuh, kelompok tuh. Ya, oke, itu sih hasilnya. Nah, organisasi bikin stres nggak? Ini lucu banget loh ini hasil yang ini. Ternyata malah semua menganggap organisasi ini tidak bikin stres kita. Sedikit doang tuh iklim, structure, territory, leader influence, even technology, itu tidak terlalu signifikan. Ya, walaupun ada sebagian kecil yang merasa bahwa itu stresor. Oke? Means organisasi ini masih Anda anggap bersahabat. Nah, tapi jangan lupa tadi role ambiguity, ketidakjelasan, ya. Belum lagi persepsi ini, persepsi di level top management loh, senior manager. Belum tentu hasilnya sama ke bawah. Anda harus ukur dulu anggota Anda. Hasilnya belum tentu sama. Jangan generalisir ini ke bawah. Itu kira-kira. Oke. Nah, Mbak Mayer, saya sudah sampai di sesi pertama, Mbak Mayer. Jadi kita membahas dari reaksi stresnya saja dulu sebelum masuk ke langkah pengelolaan. Mungkin di sini boleh kita buka diskusi sedikit. Baik. Terima kasih Ibu Della. Slide-nya mungkin bisa di-close dulu. Ya. Oke. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita bisa gunakan fitur Zoom chat kalau Bapak Ibu nyaman menggunakan itu, atau nanti kita bisa angkat tangan untuk siapa yang mau bertanya untuk kita unmute. Tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab, karena absensi tadi juga belum berjalan, saya mohon izin untuk share link absensi kita hari ini. Bapak Ibu bisa akses ke yang tertera di share ini untuk mengabsensi diri untuk dicatatkan di bagian learning development. Gitu ya? Oke? Baik, bisa di drop dulu supaya saya bisa melihat siapa yang ingin bertanya, berkomentar, atau menanggapi dari sesi pertama yang baru disampaikan oleh Mbak Della. Tapi hasil surveinya ternyata menarik ya. Organisasi tidak menyatakan membuat stres ya Mbak Della ya. Dan semua kelihatan enjoy, masih bisa menikmati masa pandemik ini, bahkan mungkin punya tips yang bisa di-share juga nanti ya. Ya, tapi lebih kepada proses kerjanya atau mungkin manajemen kerjanya yang kemudian berubah sehingga tadi ya muncul kecemasan pada atau konflik dalam role, ambiguity, ketidakjelasan dalam proses yang seperti itu yang lebih banyak menyumbang ketimbang organisasi. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Della. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan raise hand ya untuk saya bantu unmute jika mau berkomentar dengan sesi pertama tadi. Oke. Sudah semakin banyak yang masuk, 45 orang. Oh, banyak juga yang blank video, jadi saya nggak bisa lihat apakah mereka raise apa atau enggak. Ada yang mau bertanya, Pak Yogi? Saya unmute. Silakan Pak Yo. Sorry. Belum kedengeran suaranya. Udah kedengeran? Baik, terima kasih Bu. Hai Pak. Ya, selamat pagi Bu. Pagi Pak. Maaf tadi join
meetingnya soalnya juga double nih Bu. Oh, Jadi juga ada Vicon juga dengan eksternal. Jadi saya pakai 2 laptop nih, satu desktop, satu ini. luar biasa. Ya mencoba untuk multitasking tapi nggak bisa juga. Oke. Baik Bu, tadi saya memperhatikan mungkin di tengah-tengah ya, saya melihat beberapa hasil result dari yang kemarin sudah dilakukan assessment terhadap teman-teman kita ya di kantor pusat ya. Cukup menarik sih memang hasilnya ya. Kita memang tidak dalam kategori yang stresnya tinggi gitu kan. Ya mungkin karena kita di headquarter ya, kita tidak berinteraksi langsung dengan customer ya. Kita lebih kepada ruang lingkup internal kita sendiri gitu kan. Kita lebih banyak dari sisi perencanaan dan strategik untuk yang diterapkan di kantor cabang. Mungkin kalau dilihat per individu mungkin ya saya nggak tahu misalnya apa, tapi teman-teman cabang saya rasa lebih stressful karena teman-teman yang selalu dihadapkan pada direct customer yang harus dilayani day by day secara operasional bertanggung jawab terhadap airport ya, kinerja airport. Nah mungkin saya sih pengen tadi sebentar saya sempat foto tadi Ibu yang di slide materi tadi saya sempat capture yang terkait penanganan stres ya, kenali reaksi-reaksi stres ya. Mungkin kalau dalam kapasitas kita ikut hari ini sesi dari Ibu, mungkin saya lebih kepada kita as a leader di kantor pusat, mungkin lebih kepada how to handle our team ya Bu ya. Ya, soalnya ya saya melihat beberapa ciri-ciri secara fisik, pikiran, emosi teman-teman ini kan. Dan kebetulan almost tim saya 80% itu adalah LDR Bu. Ya LDR. Jadi ini mungkin saya lebih bisa sharing ya. Saya sharing sama teman-teman juga ya. Saya mungkin juga di AP1 dari konsekuensi pekerjaan kita kan sudah muter kemana-mana gitu kan. Dan almost ya mengalami semua kisah LDR. Saya cuma bercerita hal yang simpel kepada mereka. Lu bayangin dan harus masih banyak bersyukur dengan kondisi ini, kenapa? Lu masih di Indonesia gitu. Iya. Coba bayangkan kalau lu pernah bayangin nggak orang yang bekerja di luar negeri untuk mencari, yang jadi TKI lah, nggak usah jauh-jauh di Malaysia itu nggak ada COVID, nggak ada apa, dia 2 tahun baru bisa pulang, gitu. Not just in term dia punya kewajiban di sana, dia untuk pulang pun dia nunggu uang dari majikannya untuk diberikan tiket, gitu. Nggak ada COVID tuh. Nah, lu baru yang kita memang nggak tahu nih kapan akan berakhir ya. Nah, ini mungkin cara saya berdiskusi dengan timnya. Ya kebetulan untuk saat ini saya kebetulan bawa keluarga saya semua di Jakarta dan saya baru pindah 1 tahun yang lalu. Ya mostly masih oke lah. Tapi beberapa tim saya ya ada yang baru jadi manten, istrinya baru hamil muda, it's difficult to handle mereka ya. Yes. Jadi one by one memang saya ada personal touch dengan mereka, dan mungkin saya juga teman-teman every Monday saya selalu vicon dengan mereka just to update the positioning, posisinya dia kondisi sehat atau tidak. Terus nanti kalau siangnya baru kita update ngomongin kerjaan gitu, supaya efektivitasnya tercapai. Jadi saya sih mungkin itu sih Bu, sharing sama teman-teman yang lain ya. Saya nggak tahu itu the best offer yang bisa saya lakukan hari ini, hanya itu gitu kepada tim, karena memang saya sama pengalaman dengan Ibu yang tadi sampaikan di kita. Saya 2 minggu 3 minggu yang pertama itu blank, nggak ada otak saya isinya untuk melakukan apa gitu. Dan sekarang jadi ledekan di rumah tuh sama anak-anak. Kalau saya udah mulai pagi udah siap-siap jam 7, ini kayaknya ke kantor nih Bapak. Iya, udah bosen gitu kan. Udah bosen di rumah gitu, bukan bosen sama kamu gitu kan. Ya nanti kita jam 3 Bapak udah pulang, kita muter-muter di kompleks gitu kan. Just untuk mencari udara segar itu. Bahkan anak perempuan saya sampai bilang, Pak, saya udah 2 bulan baru hari ini nginjak bumi gitu. Karena dia sempat keluar muter keliling kompleks katanya. Selama ini hanya di teras saja gitu kan. Ya ini kisah-kisah aja dari anak-anak saya juga mencoba untuk memotivasinya di rumah juga. Ya mungkin itu Bu dari saya. Saya terima kasih tadi sharing datanya, jadi saya juga bisa mengabarkan teman-teman, mungkin lebih intip ke teman-teman yang di branch ya. Kalau teman-teman di pusat ini kebetulan pelawak semua sih, jadi kita happy, every day kita suka juk-juk aja gitu. Sometimes kita pikir masih bercanda-canda juga ya, sebenarnya sama-sama was-was juga sebenarnya. Oke, makasih Bu, itu sedikit dari saya. Terima kasih. How to handle our team, Mbak Della.
How to handle our team. Ya, betul ya. Jadi sebenarnya di sini hasil ini kan masih hasil kita. Bagaimana kalau misalnya ke tim, kita bisa melakukan hal yang sama, ya. Jadi stres itu harus diukur, Meyer. Harus diukur. Nah, sebelum kita menemukan model pengelolaan yang pas di area yang mana, di anggota kita yang paling banyak dia itu reaksinya muncul, ya. Nah, mungkin kita lanjut ya. Itu terima kasih sekali tadi pencerahan itu betul-betul kita bisa gunakan sebagai titik awal kita untuk kita mengambil langkah pengelolaannya, ya. Setiap orang pastinya punya peta yang berbeda. Saya akan coba share untuk lanjutan ke langkah pengelolaan, ya. Nah, karena ini adalah satu stres yang spesifik, maka sudah dilakukan studi sama ahli untuk mencari apa model pengelolaan stresnya. Ya. Dari informasi yang dan sumber-sumber yang terpercaya, WHO akhirnya merekomendasikan langkah pengelolaan itu dengan cara membuat rencana aktivitas. Jadi rencana aktivitas itu dibuat dengan seperti kita bikin planning di pekerjaan, ya, 3, 6, 12 bulan ke depan, ya, dan ada catatan-catatan tertentu di sini karena khas sekali pandemi ini identik juga dengan orang akhirnya banyak yang membicarakan. Kebayang di setiap negara isu ini ada. Dulu waktu dia belum masuk ke Indonesia kita mengabaikan informasi ini, tapi ketika kita masuk maka kita pun menjadi reaktif. Semua informasi itu rasanya ingin kita baca, gitu ya. Nah, WHO justru menyarankan batasi konsumsi media terkait banyaknya korban sakit dan yang meningkatkan kecemasan kita. Ya, boleh dibaca, tetapi mungkin kalanya ya, atau tidak intensitasnya tidak terlalu panjang. Kalau saran mereka itu 30 menit cukup. Ya, 30 menit cukup. Lalu hindari ritual-ritual yang tidak logis. Ini pada bulan pertama cukup banyak nih. Ada yang bilang mesti minum X, minum Y gitu ya, atau mungkin ngadep tidurnya ke kanan atau ke kiri gitu ya. Nah itu sebenarnya kalau WHO bilangnya jangan sampai yang seperti itu menjadi ini kita gitu ya, menjadi acuan. Jadi yang irasional tanpa rekomendasi ahli tolong dihilangkan. Termasuk terapi-terapi yang mungkin disarankan tapi tidak diolah berdasarkan pendekatan khusus pandemi. Terapi banyak, tetapi tidak semuanya itu orientasinya untuk mengatasi stres pandemi. Ya, kalau di luar negeri sana disertifikasi itu terapis-terapis yang memang boleh memberikan treatment atau intervensi terhadap orang-orang yang stres atau cemas akibat pandemi. Selain itu, yang direkomendasi juga untuk mendukung kesehatan jiwa adalah diet. Diet seimbang, tidur cukup, dan aktivitas rekreatif. Oke. Nah, bagaimana mengimplementasikan ini di dalam proyek kita? Setiap orang punya proyek pribadi. Jadi sebelum kita menyelesaikan proyek pribadi kita atau membuat proyek pribadi kita harus membuat dulu atau melihat dulu pemenuhannya. Dia harus memenuhi 5 komponen ini. Ini yang disebut dengan balance. Ya, jadi stres itu dikelola secara balance. Nah, urutan 1, 2, 3, 4, 5 ini bergantung pada isu yang mana yang paling menonjol pada orang tersebut. Jika kasusnya lebih banyak di fisik, maka fisik itu porsinya harus lebih banyak daripada komponen yang lain. Ya, jadi kepeduliannya itu kita arahkan pada area mana yang terukur lebih tinggi. Ya. Area pertama adalah peduli fisik. Biasanya referensi intervensinya adalah cukup tidur, diet seimbang, memeriksa kesehatan dan olahraga. Kalau ada tanda-tanda yang memang mengancam dalam arti terasa sangat sakit, maka kita memang sama dokter itu harus konsul. Nah, ada problemnya sekarang ke rumah sakit aja itu sudah satu high risk gitu ya. Nah, sehingga dokter-dokter yang memeriksa secara online itu cukup banyak juga sekarang tersedia gitu ya. Tapi memang akurasi akan sangat sulit kalau kita pakai teknologi seperti itu. Beberapa teman kemarin sempat ingin membawa anak, membawa istri, membawa orang tua memeriksa dokter,
Saya ajak untuk menghitung risikonya gitu. Mau bawa ke dokter mana dulu. Ternyata para dokter pun sudah merekomendasikan ada yang jangan ke rumah sakit tapi mending ke Prodia langsung, ada yang begitu. Jadi ini kayaknya kita mesti betul-betul apa ya, betul-betul punya banyak sumber informasi yang terpercaya bagaimana caranya kalau kita harus periksa kesehatan, karena banyak juga yang justru pengen niatnya meriksa tapi rumah sakitnya sendiri sebenarnya rumah sakit yang mungkin red zone gitu ya. Nah itu. Lalu kemudian yang kedua peduli sosial. Ini untuk orang-orang yang memang reaksi stresnya adalah tadi itu merasa ada yang hilang, ya sehingga tadi kenapa kita harus mencari cara agar buka kontak kembali, ya. Nah itu cukup kontak, tatap muka dengan teman-teman, relasi yang saling menguatkan antar teman dan keluarga. Jadi sebenarnya kita bisa inner circle juga. Kayak tadi, anak-anak yang biasanya mungkin kuliahnya itu di luar, sekarang masuk kembali ke rumah. Nah ini bagaimana kita bisa bikin sistem jejaring, ya jejaring yang baru. Ini kan baru nih mereka. Mungkin selama ini kita long distance, tapi begitu dia di dalam rumah, ini yang mesti kita bangun nih jejaring ini. Ya. Interpersonal kita mesti kita kuatkan antar anggota keluarga. Lalu peduli mental di sini menstimulasi kesehatan jiwa. Jangan biarkan kita yang biasanya suka baca, suka mikir, itu berhenti berpikir. Biarkan, terus saja gitu ya, terus saja berkarya. Saya sangat senang sekarang ini banyak sekali orang menstimulasi dengan banyak buat webinar gitu ya, sehingga setiap orang tuh rasanya kepingin belajar lagi gitu ya. It's okay, itu juga salah satu bentuk untuk menstimulasi kesehatan jiwa. Selain itu, ngajar, ngasih misalnya pelatihan pada anggota, memberi satu inspirasi baru, apapun itu ternyata membuat otak kita ke-recharge lagi gitu ya. Terutama buat teman-teman yang pemikir, rasanya stuck gitu ya, biasanya kita ada di meeting-meeting besar, ide kita kepake, nah sekarang gimana nih? Nggak ada salahnya. Saya kan biasa juga suka banyak mengeksploitasi otak gitu ya, karena kalau ngajar gitu. Nah sekarang kalau ngajarnya udah mau, ini ntar lagi UAS nih. Siapa lagi bisa saya ajar? Nah, saya lagi menghimpun pembantu atau ART saya, asisten rumah tangga saya, itu juga jadi objek. Kadang ngajarin dia gitu ya, ngasih ilmu, itu ternyata juga kesalur, kecil-kecil kesalur. Jadi jangan sampai berhenti sama sekali gitu menstimulasi kalau kita suka mikir. Ya, itu kesehatan jiwa buat orang-orang yang suka mikir. Baca buku atau menulis buku silahkan. Kemudian peduli spiritual. Refleksi diri terkait hidup, tujuan hidup terutama agama. Alhamdulillahnya buat bulan Ramadan. Ini sebenarnya kesempatan nih buat ngisi lagi yang dulu nggak sempet-sempet. Misalnya saya sendiri suka lupa tuh ya yang namanya aduh harus ngaji nih, nyelesain deh tadarus, namat gitu ya. Nah ini kok kayaknya malah punya waktu nih sekarang gitu ya. Bonusnya kan jangka panjang gitu ya, apalagi kalau umur saya udah masuk 50 nih gitu ya. Saya pikir kenapa nggak investasi ke sini gitu. Peduli spiritual. Dan terakhir peduli emosi, memproses emosi yang sehat, nyari kegiatan yang mood boosting. Bikin mood enak. Kalau udah mulai kerasa misalnya di grup nyelekit gitu ya, udah nggak usah dibuka itu grup. Tapi kalau udah muncul yang lucu-lucu, yang nyeneng-nyenengin tuh, udah nimbrung lagi. Biasanya paling enak tuh kan kalau perang stiker, ya nggak sih? Menurut saya tuh perang stiker tuh adalah salah satu sarana rekreasi itu yang obat banget gitu ya. Nah, lucu-lucu semua orang tuh bisa keluar jailnya. Nah, itu baru tuh. Itu obat ya, itu obat sedikit menjadi obat. Nah, ini semua kalau udah disusun dalam planning ya, itu jadinya sehari hidup kita tuh harus ada warnanya. Diisi dengan warna hijau, kuning, merah, biru. Kalau saya udah bikin begini nih. Dalam planning yang dibuat, ini planning yang saya terapkan pada diri saya sendiri, nanti teman-teman bisa bikin versi masing-masing. Akan lebih bagus kalau ada contoh kan begitu. Nah, di dalam planning nanti Anda lihat, kalau ternyata yang paling banyak warna biru, artinya Anda membuat planning untuk mengobati fisik.
Tapi kalau Anda paling banyak warna orange, itu mengobati sosial. Artinya Anda lagi benar-benar kangen sama temen. Anda lagi butuh banget harus keluar. Kalau Anda udah bikin planning kayak gini, pasangan Anda juga akan tahu kenapa Anda perlu keluar. Ya, karena orange-nya ini, peduli sosialnya yang kurang. Asupan itu yang saya rasa saya kurang. Jangan sampai nggak jujur mengungkap itu. Saya butuh nih, gitu ya. Nah, peduli mental itu yang hijau, artinya Anda lagi nggak kepengen diganggu, saya lagi kepengen berpikir, ngutak-ngatik kerjaan saya, dan seterusnya. Lalu peduli emosi, ini saya lagi kepingin, saya senang-senang, menikmati, rekreasi, menghibur diri. Ya. Dan ini peduli spiritual, artinya kita lagi kepingin merenung dan mengisi diri kita dengan kualitas-kualitas yang lebih jangka panjang atau tujuan hidup kita. Nah, ayo kita buat dalam planning, kita coba lihat terapin ya nanti. Oke, sebelum sampai ke sana, saya mau kasih dulu satu hasil penelitian tentang strategi coping kecemasan pandemik. Ini dilakukan dilansir di British Journal of Health Psychology. Pada waktu itu penelitiannya untuk kasus H1N1. Tapi oleh ahli dinyatakan bisa diterapkan pada pandemi kasus yang lain, termasuk pada kasus COVID-19 sekarang ini, dan SARS yang kemarin. Cara kita melihat ini hasil dari penelitian tersebut. Kecemasan yang paling tinggi muncul di masa pandemik adalah intolerance of uncertainty. Uncertainty adalah sesuatu yang pasti. Tapi kalau Anda tidak mentolerir uncertainty tadi, itu yang membuat Anda menjadi lebih stres. Semua orang uncertain. Tapi kalau Anda tidak bisa menerima uncertainty tadi, maka itu yang membuat kecemasan kita jadi tinggi. Ya, kita lihat di sini. Orang yang tidak mentolerir uncertainty, artinya orang yang masih saja marah dengan ketidakjelasan ini, dan ini bisa jadi ada di teman-teman kita yang di bawah tadi itu, mereka harus kita giring ya supaya positif dalam menerima uncertainty ini. Kalau kita lihat, kalau saja mereka itu intolerant, maka bentuknya bisa macam-macam. Ada yang bentuknya mereka menilai COVID ini mengancam, ada yang menilai COVID ini stressful atau menekan, ada yang menilai saya bisa mengatasi ini. Ada yang menilai saya nggak bisa atasi ini, saya tunggu lingkungan yang mengatasinya atau orang di luar saya yang mengatasinya. Oke? Nah, terbagi atas 4 reaksi orang tadi. Buat orang-orang yang menilai uncertainty adalah satu ancaman, ini yang mempunyai kadar anxiety tinggi sekali. Ya, jadi kalau dia terus mengembangkan bahwa terancam, kecemasan pandemik atau pandemik ini adalah sesuatu yang musuh besar dan dia merasa dia nggak bisa lari dari itu, itulah yang menyebabkan kecemasannya menjadi tinggi sekali. Sedangkan yang menilai bahwa uncertainty itu stressful, menekan, dia juga mempunyai sumbangan ke kecemasan yang tinggi. Tetapi bedanya, yang threat atau yang terancam itu melebih-lebihkan secara emosional. Ya, jadi antara orang yang stressful sama yang terancam, tinggian yang terancam kecemasannya karena dia pakai dilebihkan. Emosi dia bawa ke situ. Kalau tadi pada kasus ada karyawan marah-marah, itu sebenarnya threat, bukan stressful saja. Jadi sudah terancam ditambah dengan emosional. Nah, mengobatinya beda. Kalau yang ini emosinya harus diredam dulu, baru kita perbaiki mindset-nya. Tapi kalau yang ini bisa langsung mindset. Jadi kalau dikasih webinar kayak gini, yang stressful masih bisa masuk. Tapi kalau webinar untuk orang yang threat, nggak cocok. Makanya saya ngomong kepada teman-teman saya itu yang orang HC, saya bilang Anda nggak bisa treatment itu seluruhnya kolektif. Karena ada orang yang sedang panas, ibaratnya overheat. Kalau mobil overheat nggak bisa kita gas terus. Harus ditenangkan dulu. Ininya harus diberesin dulu, nih emotion, dibikin kalem dulu. Nah, yang bikin kalem tuh siapa? Ya harusnya coolant. Orang yang menghadapi juga orang yang tenang.
coolant di sini. Harus orang yang relax. Untuk orang-orang yang merespon dengan merasa bahwa uncertainty ini adalah ancaman. Oke? Nah, kalau kita perhatikan, artinya bukan COVID-19-nya lagi yang menjadi objek, tapi uncertainty-nya yang menjadi masalah. Kan begitu. Sekarang kita lihat, antara orang yang bisa mengontrol penilaian atas situasi sama orang yang tidak bisa mengontrol penilaiannya. Orang yang bisa mengontrol, dia nyaring. Dapat informasi pun dia nyaring. Ntar dulu, hoax bukan nih. Nah, itu orang yang seperti ini, itu lebih mudah kita giring untuk diajak berpikir konstruktif. Problem focus namanya. Ini orang bisa diajak untuk nyelamatin orang lain kalau orang kayak begini. Karena dia sendiri bisa menyaring. Tapi nggak semua kan orang tipenya begitu. Ada yang dia itu lebih percaya sama apa yang orang lain sampaikan. Jadi itu informasi seliweran di luar itu akan menggiring dia naik turun. Contoh aja, berjemur cocoknya di jam berapa? Nah itu sempat di bulan-bulan pertama tuh saya sama suami saya, ya Allah, si ayah mesti nyari itu dia informasi. Katanya yang bagus jam 8 sampai 10. Ada yang bilang yang bagus 10 sampai 12. Itu aja tuh dia yang namanya grup sana, grup sini tuh dia gabung itu informasi, cuman mau cari panas gitu kan. Saya bilang, selama itu ada matahari, lu berjemur aja gitu kan. Tapi ya itu, kalau other control appraisal. Jadi dia tuh situasi dikontrol sama orang-orang yang ada di luar. Akhirnya jadi ikut-ikutan. Ikutan beli empon-empon lah, yang gitu loh. Ya. Obat X, obat Y gitu ya. Terus kata dia yang lebih bagus tuh Redoxon gitu ya. Daripada apa gitu. Jadi udah sampai ke sana gitu. Nah ini kan jadi konsumsinya ini nih media nih gitu, orang-orang yang seperti ini. Nah, akan lebih mengarah kalau yang under control itu ke emotion focus. Ini juga sama nih. Orang seperti ini kalau mau dilurusin mindsetnya nggak bisa langsung karena dia punya keyakinan-keyakinan yang tidak rasional. Nah, artinya kita juga mesti masuknya ke dalam kondisi ngeiyain dulu deh gitu. Oke. Iya ya, jamu bagus, yain aja dulu. Ya. Yain aja dulu, tapi habis itu nanti kalau dia sudah merasa bahwa dirinya diterima, baru bisa kita ajak ke problem focus. Baru masukin yang logis-logis. Kalau enggak berantem. Ya. Nah, itu. Dan orang yang other control appraisal lebih cemas daripada yang self control appraisal. Gitu deh. Oke. Nah, ini penting sebagai satu kerangka dulu nih, karena penanganan kita terhadap orang, akhirnya kita harus lihat dulu tipenya dia yang mana. Saat ini ngerasa terancam, tertekan, bisa ngontrol penilaian dia terhadap situasi atau tidak bisa mengontrol, atau lingkungan yang mengontrol. Oke, nah, baru kita masuk ya ke planning. Ini strateginya. Ibu Yelena Ketmanovic, ya saya ambil lagi dari Georgetown University. Ini penelitian benar-benar tahun 2020, hadapi kecemasan pandemik itu kayak apa strateginya. 1, latih bertoleransi terhadap ketidakjelasan. Ini buat semua. Ya, ini buat semua. Jadi materi ini, mungkin saya juga di sini ada Bu Ami nih. Bu Ami, mungkin materi tentang melatih bertoleransi terhadap ketidakjelasan ini adalah materi yang harus nih diberikan gitu ya. Ya. Yes. Kayaknya ada beberapa orang yang sudah raise hand. Apabila kita break sebentar untuk... Oh, boleh dong. Boleh. Ya? Sebentar ya. Okay. Ada 2 orang yang saya lihat sudah raise hand. Okay. Aku tutup dulu atau gimana ininya? Tutup dulu ya, Mbak. Oke. Yang pertama dari Pak Ram dan Pradana. Tadi beliau mau komentar sedikit tentang hasil survei. Pak Ramdan? Silakan. Saya belum ketemu namanya, untuk saya unmute. Di chat nggak ada ya, Meyer? Tidak. Nggak baca di chat soalnya pertanyaan. Ya, silakan Pak Ramdan. Silakan Pak. Ya, selamat siang Bu. Siang Pak, apa kabar? Baik, terima kasih. Ini Ya. mau komentar sedikit mengenai tadi ada beberapa hasil survei yang menurut Ibu tadi kan lucu terkait organisasi dan sebagainya. Ya. Kalau kita melihat apakah itu ada faktor kalau
dari level of awareness-nya, karena saya pengalaman untuk melakukan survei. Kalau di kita di airport di survei itu yang konvensional itu pertanyaannya seperti tadi, tetapi yang lebih advance lagi kita nggak pernah melakukan survei dengan pertanyaan direct. Ya. Seperti kalau kita lihat YouTuber gitu, kalau saya nyanyi kan lagu apa namanya, balonku ada 5, saya tanya suaranya bagus nggak? Pasti dia bilang bagus. Ya. Padahal dia nggak jujur. Ya. Harusnya kurang bagus atau tidak bagus sama sekali. Ya. Nah, ini yang terkait dengan organisasi dan lain sebagainya. Ya. Apakah ini ada faktor-faktor apa namanya, awareness-nya yang kurang atau tidak terlalu peduli? Bahwa sebetulnya di dalam organisasi kan kalau lihat pengertiannya kan bagaimana mengorganize supaya rapi gitu. Kalau kita lihat kenyataannya banyak yang tidak rapi, harusnya kan tidak. Ya. Jadi apa hasil survei yang digambarkan tadi sebagai lucu, ya, ini berarti isi surveinya itu tidak terlalu jujur. Pada kenyataannya harusnya ada. Oke. Ya, itu menarik ya. Jadi memang yang namanya mengukur, Pak, mengukur stres itu adalah kita benar-benar tuh menilai situasi dengan mindful, dengan benar-benar apa yang kita rasakan. Maka hasilnya akan jauh lebih tepat dan penanganan juga jadi lebih tepat. Oke. Ya. Jadi saya sih prefer memang biasanya kalau ngisi-ngisi stres seperti itu saya one on one. Oke. Ya, bisa di-inquiry. Thank you, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Ramdan. Kemudian ada satu lagi yang ingin bertanya tadi, Pak Giodonton Siagian. Silakan, Pak. Sebentar, saya unmute. Beliau ada di halaman berapa? Siagian, silakan Pak untuk bertanya. Ya, selamat siang, Bu. Ya, Pak. Bapak kayaknya ya, saya cakep banget tuh di belakang. Ya, ada modifikasi background sedikit di belakang. Ya, silakan, Pak. Ya, tadi hasil penelitian yang dari British itu menarik. Saya melihat dia pakai model structure equation modeling untuk melihat pengaruh gitu sampai ke sana. Dan ada satu yang paling menarik itu tadi ada yang satu itu emotional focus scope ya, dan satu lagi ada yang problem focus scope gitu. Ternyata yang threat ini ngeri sekali gitu, faktornya itu langsung mempengaruhi terhadap anxiety secara langsung gitu, dan cukup tinggi. Betul, Pak. Nah, dalam situasi saat ini memang anxiety itu hampir semua orang ketakutan, Bu. Itu hampir semua orang bisa dibilang. Dan rata-rata mereka takut karena ancaman, banyak ancaman PHK, ancaman keberlangsungan bisnis ke depan, dan bahkan mungkin mereka juga merasa bahwa belum tentu setelah COVID ini langsung kembali kepada normal yang mereka harapkan seperti dulu gitu. Benar. Nah, kalau kita ketemu dengan teman, dengan kolega gitu, itu pasti ada, Bu, dalam diri mereka, dan bahkan dalam diri saya sendiri pun ada gitu. Nah, ini bagaimana ya mengubah persepsi threat ini bisa menjadi opportunity gitu. Ini yang sulit gitu, karena kita sudah terlalu dikelilingi oleh banyak threat saat ini gitu. Bagaimana cara keluarnya, terutama persepsi kita, Bu, yang seringkali justru negatif melihat hal seperti ini. Demikian, Bu, terima kasih. Wow, keren banget nih pertanyaannya. Wow. Dan ini benar-benar pertanyaan yang harusnya muncul di kita semua, dan kemudian ketika kita menghadapi teman-teman kita di lapangan, ini terus terang Pak Gideonton yang menjadi fokus kami sekarang begitu. Kita harus prepare nih, membuat satu sesi konseling yang sifatnya adalah tiap orang ini kita ajak untuk membuka dulu mind-nya, ya, mind-nya. Apa tujuannya? Insight bahwa kita bisa mengendalikan situasi. Ya, karena kalau kita menunggu kabar atau berita dari luar, maka kita semakin cemas, semakin terancam. Ya, jadi bagaimana caranya kita mengangkat self control kita? Nah, biasanya di dalam sesi konseling yang self control, kita akan ajak orang untuk melihat kembali apa aset-aset diri yang bisa kita kumpulkan, ya. Nah, jadi mungkin sebagai karyawan AP kita sudah tahu aset kita,
Tapi sebagai diri pribadi, kalau independen, kita terlepas dari organisasi ini, apa aset diri yang kita punya? Nah, ini merupakan sebenarnya pemikiran yang sudah proaktif nih barusan. Tinggal bagaimana Anda mencari partner, mencari counselor atau mencari teman diskusi yang membuat mindset Anda akhirnya jadi melihat saya resourceful, saya punya nih aset, saya punya potensi. Nah, di mana potensi ini bisa kita eksploitasi atau eksplorasi, itu yang harus kita ukur bersama. Ya, jadi kita ukur nanti asesmennya sudah bukan lagi kepada stresnya, tetapi asesmen potensialnya. Minat kita apa, ya? Lalu saya sendiri sebenarnya profilnya itu seperti apa, performance saya itu bagusnya di mana. Ini yang akan kita perkuat. Baru setelah itu kita sasar, lihat potensi yang ada di luar sana. Jadi jangan kagetan. Kalau sekarang kan kayaknya kagetan, semua orang pengennya jualan. Semua orang pengennya ngajar, semua orang tuh pengennya mungkin ada yang jadi ini crafter, ya, bikin kreativitas apa-apa, belum tentu, atau pengen jadi penulis. Jadi jangan juga reaktif, ya, dalam pengenalan atau pencarian ini. Ya sama seperti kita waktu dulu SMA minat bakat seperti itu ya. Nah, kalau sudah siap, sudah tidak lagi emosional, mari kita satukan lagi. Sensasi kita harus kita gerakkan. Kuping kita, mata kita, ya, perasaan kita, itu semua harus kita pakai untuk kita mengenali. Jangan-jangan kita selama ini hanya mengetahui kelebihan-kelebihan berdasarkan potret dari organisasi, bukan potret yang sebenar-benarnya kita. Ya, saya yakin tuh Pak Gidionton tadi suaranya bagus kalau nyanyi. Iya nggak Pak? Ya, dari namanya aja kayaknya cocok tuh komersial kalau jadi penyanyi gitu kan. Nah ini kan temuan-temuan seperti ini menarik loh, proses pencarian kelebihan. Bener nggak Pak? Dia ketawa nih pagi. Ya nggak? Siagian, nah. Siap Bu. Ya. Jadi ini yang kita orang-orang yang berada di dalam kondisi yang sudah tadi ya. Kalau threat memang harus di emotional fokuskan dulu. Tapi kalau dia sudah ready, yuk kita bicara tentang potensi yang kita bisa kembangin, gitu Pak. Ya, jadi jangan cari opportunity-nya dulu. Lihat dulu kita bisanya apa. Nah, termasuk keterampilan apa. Thank you Pak. Oke deh. Gitu, Mayer. Oke. Terima kasih Mbak Della, Pak Gidionton, juga pertanyaannya sangat baik, menarik ya. Ya, kita lanjut Kak? Bisa lanjut ke slide yang berikutnya Mbak Della. Oke, kita lihat strategi apa yang sudah disiapin di sini ya oleh Ibu Jelena Kekmanovic, ya, dia adalah profesor di bidang psikologi dari Georgetown University. Dia bilang, satu, latih bertoleransi terhadap ketidakjelasan tadi. Kalau sudah enak, badan menerima, ya sudah tidak lagi amarah itu muncul, baru deh patahkan paradoks kecemasan. Ada ahli namanya Pak Jung, Carl Gustav Jung, dia bilang, what you resist, persist. Kalau Anda terus meragukan diri Anda bahwa Anda tak mampu, kejadian. Kalau Anda terus mencemaskan ancaman ataupun satu kondisi yang threat, kejadian. Ya, jadi memang semua berasal dari mind kita. Kalau Anda pikirkan itu kejadian, akan kejadian. Ya, patahkan paradoks kecemasannya. Terus beralih ke kecemasan eksistensial. Cemas boleh, kenapa tidak? Memang ini situasi berisiko kok. Tapi kecemasannya ke arah cemas mempersiapkan kondisi terburuk. Tadi apa yang ditanyakan Pak Gidionton adalah satu kondisi. Apa nih yang harus saya hadapi kalau sebenarnya kondisinya memang kondisi nyatanya adalah ancaman untuk ke arah keberadaan kita di organisasi. Oke, kalau gitu siapin kondisi terburuk. Ya, jadi the way of life katanya. Kita nggak bisa tunda, kita nggak bisa halangi kalau memang keputusannya harus itu. Tapi kita punya kemampuan untuk survive. Ya, kita nih makhluk yang diberi sama Tuhan tuh dengan banyak potensi. Jadi kita temukan
Ya, kalau memang itu terjadi, why of life-nya yang harus kita lihat ya. Kenapa saya harus melakukan itu? Ya. Terus kemudian jangan abaikan kemampuan manusia untuk bertahan loh. Dan dikatakan di sini orang yang lebih mindful, yang lebih melihat realitas, yang lebih melihat potensi-potensi yang tersedia di dalam dirinya, tidak melihat yang tidak ada, tidak mengeluhkan yang tidak ada, itu lebih tahan banting. Daripada yang meratap kenapa ini saya terbatas, kenapa lingkungan saya tidak bisa tolong. Ya. Jadi mindful katanya membuat orang lebih survive. Kalau teman-teman lihat memang lebih banyak disarankan sama ahli itu mindfulness therapy. Saya ada kasih link yang bisa teman-teman nanti klik untuk melakukan terapi mindfulness baik buat diri maupun buat orang lain. Jangan terpaku dengan ancaman serius, serius tapi masuk akal gitu ya. Serius boleh tapi masuk akal. Batasi tidak lebih dari 30 menit untuk mengikuti berita coronavirus. Jadi sama nih, ternyata cukup konsisten beberapa negara dan beberapa ahli termasuk WHO menyarankan kita untuk mengelola informasi dengan baik terkait dengan informasi coronavirus. Perkuat rawat diri, tidur cukup, olahraga, relaksasi dan latih mindfulness. Dan terakhir, temui profesional jika dibutuhkan, termasuk ketika Anda ingin merancang karir yang baru. Ya, oke. Nah, oleh karenanya, kalau kita rangkum di sini, strategi coping yang proaktif itu kita bisa bagi seperti kita membuat satu perencanaan dalam tugas kita. Ada pendek, ada menengah, dan mungkin akan ada panjang kalau misalnya kita harus mengubah ya visi kita sebagai karyawan ya, atau nanti anggota kita yang harus mengubah visinya dari karyawan menjadi mungkin self entrepreneur atau bekerja sendiri ya. Di sini dibagi atas 3, 6, 12 seperti sarannya WHO tadi ya. 3 bulan ke depan adalah bertahan dengan efektif, efisien. Ini udah kita lewati loh. Jadi sebenarnya 3 bulan ini sudah selesai nih yang kuning. Ya, kita akan masuk ke 6 bulan ke depan, yaitu mencari alternatif tambahan. Bukan tidak mungkin pemasukan kita itu berkurang. Saya sendiri mendengar dari cukup banyak teman-teman, baik yang kerja di organisasi maupun yang bekerja sendiri. Ya, mereka sudah harus menyiapkan nih strategi untuk mencari alternatif tambahan ya. Dan jangan lupa di situ quality of life ya, mencari kualitas hidup dalam keadaan seperti ini kita tetap harus gitu loh punya kualitas. Anak-anak tetap harus kita kasih makan yang cukup ya, sekolahnya juga harus bisa diakomodasi ya. Apalagi sekarang permintaan pulsa, kuliahnya online ya. Oke. 12 bulan ke depan membuka peluang baru. Jadi sebenarnya kalaupun kita masuk ke organisasi kita, saya yakin organisasi itu mempunyai perubahan. Ya, ada yang starting mungkin mulai lagi dari ya, karena kita tidak mulai dari titik yang kemarin sebelum pandemik, saya yakin. Ada yang mulai dari bawah lagi. Nah, ada yang mungkin dia harus menyelesaikan dulu dengan kondisi human resource yang dibatasi dulu dan seterusnya. Atau mungkin ada tugas yang harus dimodifikasi dan seterusnya. Ya, oke. Nah, bagaimana kemudian ini kita sesuaikan? Ya, yang jelas prinsip membuat rencana tidak bisa copy paste. Orang yang satu sama orang yang lain punya urusan yang beda-beda. Coba bayangin ya teman-teman. Ada seorang ibu aja nih yang hari-hari ngurusin anak balita. Anaknya prasekolah, kebiasaan nganter anak tiap hari, nemenin, hangout sama ibu-ibu lain, nongkrong-nongkrong, pulang dari situ bisa agak sedikit ngopi-ngopi sambil anak main. Enak banget, bisa ngebayangin nggak situasi ini? Ya, sebelum pandemi. Nah, ya, begitu pandemi, itu semua sirna. Kongko-kongko itu yang benar-benar itu bisa dibilang itulah nyawanya ibu-ibu gitu ya. Itu sirna, itu bukan main-main loh, frustrasinya ya, nggak bisa ngobrol itu. Nah, karyawan WFA kayak kita ya, disibukkan urusan kantor selama ini ya,
dan dia saat ini ada di rumah gitu. Maka yang dia butuhkan adalah aktivitas rekreatif atau spiritual, mengistirahatkan fisik dan otaknya. Ya, tapi bisa nggak nih kita mengubah frekuensi kita yang tadinya itu sangat menyita mental kita, sekarang diistirahatkan ya dengan relaksasi. Oleh karenanya harus dijadwalkan, jangan rencanakan terlalu banyak dalam satu waktu bersamaan. Jadi harus diseleksi. Saya ambil satu kasus. Ini contoh project stress management saya sendiri. Kenapa saya dikasih contoh saya? Ya, karena emang harus personalize gitu ya. Ya, nggak ada salahnya. Ini kondisi saya di bulan pertama. Ya, saya ukur diri saya. Ini profil saya konsultan yang warawiri, dosen juga, multitask, multi-project, mobilitas tinggi, pulang malam, makan bisa dari satu kafe ke kafe sehingga overweight, ya. Sering jajan, tidur sangat malam. Dan saya masih nyempetin main game tuh, tidur bisa 1:30 jam 2. Saat ini saya punya 2 orang anak, satunya work from home, yang bungsu kuliah di Bandung, tapi sekarang ada di Jakarta bersama saya. Suami saya lebih wirausahawan yang flexi time dan suka masak. Aset-aset yang ada di rumah ini saya rekam dulu, saya catat. Oke, kalau begitu apa yang terjadi setelah pandemi? Ya, ini dia. Stress level saya di minggu ketiga. Saya isi dengan jujur, dan ternyata stres saya tinggi, 45%, dan tipenya tension, tegang. Jadi saya melihat situasi ini mengancam. Ya, saya bingung apa nih. Ya, saya tertekan sekali di minggu ketiga. Minggu ketiga aja masih tertekan psikolognya. Ini alasan kenapa saya tidak mau jadi satgas, karena saya sendiri perlu dibantu. Kalau saya jadi peserta jadi psikolog satgas, kebayang nggak nolong orang dalam kondisi tension? Ya, saya harus realistis di sini gitu. Nah, saya pakai tes ini link stress test saya. Jadi kalau teman-teman mau pakai ini juga nggak apa-apa. Ini gampang banget, cepet. Klik keluar langsung skornya. Ya, dan ini dibuat oleh tim satgas COVID di beberapa negara. Ya, bisa dipakai. Nah, ini untuk yang di bawah itu kalau ada mulai muncul simptom stres, anxiety, dan depression. Bisa dipakai salah satu di antara 2 ini. Saya pakai yang atas. Nah, 45%. Kalau gitu saya tegang nih. Tegang tuh karena apa? Saya kurang tenang. Saya biasa warawiri. Ya. Oleh karenanya saya harus buat program yang menenangkan. Ini dia program saya. Fisik saya nggak keurus, makan sembarangan, sosial saya mungkin oke, ya, tetapi mental saya kebanyakan kerja, mikir sana sini, emosi saya nggak karu-karuan, spiritual apalagi. Kalau teman-teman lihat di sini, porsi yang paling banyak adalah warna biru dan warna ungu. Artinya saya sadar bahwa spiritual saya berantakan dan fisik saya berantakan. Yang saya ambil teman-teman, saya diet dengan program 90 hari ke depan. Saya mencoba untuk mengatur asupan saya dan kemudian metabolisme saya perbaiki. Ini benar-benar saya pakai konsultan. Ya. Dan ungu-ungu ini saya sengaja tekankan untuk saya bisa lebih tenang. Ya, maka porsi untuk mengurusi pekerjaan, yang hijau-hijau ini pekerjaan nih. Ya, saya kurangi banget, hanya 1, 2, 3, 4 activity sehari, sementara spiritualnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 activity, fisik saya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, saya mencoba membalance kembali keadaan saya. Oke, nah apa yang terjadi? Saya ukur lagi stress level saya minggu ke-10 pandemi, artinya ini masuk bulan ketiga. Stres saya turun menjadi 12%. Low. Ya. Nah, kalau udah kayak gini artinya saya siap dengan positif atau problem focus. Saya sudah ready untuk masuk lagi ke dalam kondisi yang normal, ibaratnya begitu. Penerimaan diri saya terhadap uncertainty sudah lumayan baik. Maka saya buat planning berikutnya di sini. Anda lihat, ungu menjadi 1, 2, 3, 4, 5, tapi hijau saya hidupkan kembali karena inilah saya.
update agenda, nyiapin materi proyek, kuliah, follow up bisnis rumahan. Saya bikin bisnis lagi nih, bisnis keluarga, jualan PMP gitu ya. Karena menurut saya, once kalau misalnya bisnis konseling atau misalnya kuliah saya mandek nih ke depan, UAS sudah nggak ada lagi aktivitas, saya harus ada kesibukan yang bisa saya ajak mikir gitu ya, otak saya gitu. Nah ini kuliah, webinar seperti ini, lalu sampai malam pun saya masih ada meeting progress untuk proyek internal tim saya, dan diselingi dengan sesi curhat. Karena saya suka mikir, maka saya kasih porsi ini. Sebelumnya saya nggak kasih ini, bisa bikin rusak tidur saya. Seperti itu kurang lebih. Ya, fisik saya sudah mulai ya, 3 kali saja. Ya, nah selebihnya itu. Oke, itu kurang lebih planningnya. Ya. Nah, saya memberikan itu sebenarnya sebagai satu referensi saja. Saya yakin teman-teman bisa membuat lebih cocok lagi dengan diri Anda masing-masing. Saya paling tidak sederhana kok, ya. Dan sayangi diri gitu. Dan jangan lupa, stres itu tidak akan kelihatan progres atau efektivitas pengelolaannya kalau nggak kita ukur. Ya. Oke. Khusus untuk pengaruh media, saya melihat rujukan dari penelitian Plus One pada tahun 2013. Dia bilang, media yang kita pilih juga harus menjadi bahan bakar. Media itu bisa menjadi bahan bakar kecemasan. Jadi bikin ningkatin kecemasan. Kalau berita-beritanya itu terkait dengan coronavirus dan kita baca secara kontinu. Ya. Oleh karenanya, peneliti menemukan media dapat menurunkan panik dan media juga dapat menurunkan panik. Maka carilah media yang betul-betul bersahabat dengan kecemasan Anda. Ya. Nah, ini adalah beberapa referensi ahli jika dibutuhkan. Cari konselor psikolog yang berijazah dan berizin praktek untuk konseling. Ya. Lalu cari terapis bersertifikat jika dibutuhkan tadi terapi-terapi khusus relaksasi, mungkin tekanan-tekanan yang Anda lakukan pribadi tidak bisa dilakukan secara sendiri. Anda butuh bantuan profesional, Anda bisa hubungi ahli-ahli yang berfokus pada keterampilan mindfulness, cognitive behavior therapy, rasio emotive behavior therapy, dan DMR. DMR ini deep muscle relaxation. Lalu ada brain management dan logoterapi. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, bisa hubungin Katalis, karena Katalis itu punya link cukup banyak dengan terapis-terapis ini, dan mereka certified. Terakhir adalah psikoedukasi, webinar. Cari yang memang cocok untuk membicarakan next planning Anda. Seperti tadi saya mencari health psychologist, saya cari nutritionist, saya cari financial planning advisor. Ide untuk jualan PMP itu sebenarnya dari teman-teman financial planner saya. Saya tanya sama mereka gitu, bagusan kita invest ke reksadana gitu ya, atau kita ke nabung di bank gitu ya, atau apa. Ternyata keluarnya kalau menurut mereka yang saat ini kita melakukannya juga cocok gitu ya, saya enjoy, itu adalah jualan retail yang kecil gitu ya, jadi siklusnya juga pendek gitu. Itu kurang lebih. Oke. Yes. Oke, saya tutup aja kata bijaknya sekalian ya Mayer, supaya kita langsung bisa tatap muka habis ini. Kata bijaknya apa kalau begitu hari ini? Ya, teman-teman, pandemik itu kalau kita lihat dari siklus-siklus yang pernah dilewati, kebanyakan mereka itu udah datangnya tidak diundang, pulangnya juga kayak gitu, kayak jelangkung gitu ya. Hilang begitu aja, tapi ternyata menyisakan kecemasan yang belum selesai pada kita. Ya, jadi kalau misalnya kita itu mengatakan bahwa cemasnya karena pandemik, iya. Tapi perginya pandemik pasti menghilangkan cemas, belum tentu. Oleh karenanya, yuk kita cari sama-sama cara kita untuk memproteksi mental, karena mental harganya mahal, mau kita pakai lama loh. Ya. Dan untuk itu, menjadi pribadi yang proaktif, itu adalah solusi. Self-control terhadap situasi. Betul kita bisa marah pada keadaan, pada situasi, pada organisasi. Tetapi ingat, Tuhan kasih kita tuh kemampuan untuk survive, oleh karenanya yuk kita gali, bantu diri kita, ya, bantu diri kita untuk bangkit. Oke, itu saja pesan-pesan moral dari United Nations, khususnya WHO, yang mungkin saya juga
melihat ini sebagai satu manfaat yang besar, lakukan kecil tapi pasti, daripada kita sama sekali tidak membuat satu langkah ya untuk mengatasinya. Oke, Mayar. Challenges itu changes and stress itu success. Jadi stres itu sebenarnya jadi bahan buat kita untuk mengangkat kesuksesan kita. So stay healthy everyone. Ya, sampaikan salam sayang buat keluarga dan orang-orang terdekat. Dan jadilah agent-agent untuk menyelamatkan kesehatan jiwa kita dan teman-teman kita serta keluarga terdekat kita. Terima kasih. Saya serahkan ke meja. Oke, terima kasih Mbak Della. Sama-sama. Bermanfaat buat kita. Pada saya sendiri selalu diingatkan untuk proaktif melihat peluang. Yes. Itu ya. Mudah-mudahan sesi ini banyak membantu kita untuk terlebih pertama menolong diri kita sendiri untuk kemudian menjadi penolong buat lingkungan kita, baik keluarga, staf ataupun lingkungan lain yang ada bersinggungan sama kita. Ya. Tadi saya udah di-share juga ke chat untuk melakukan stress level test. Nah, itu free ya. Free ya. Betul. Itu linknya tadi bisa diambil. Bisa diakses. Sudah kami share di chat room, jadi Bapak Ibu bisa gunakan itu kapan aja. Paling nggak kita tahu kita ada di zona mana. Merah. Ya. Dan itu cepat ngekliknya, cuma 5 menit ngisinya. Ya, tapi yang penting setuju banget tadi saya bahwa itu harus jujur ngisinya sih gitu. Supaya harus jujur ya. Yang mana area problemsnya gitu. Oke. Terima kasih. Saya mengingatkan lagi, mohon jangan lupa untuk absensi untuk distance learning hari ini supaya bisa tercatatkan di bagian learning. Kemudian Bapak Ibu kami mohon izin untuk juga melakukan feedback terhadap penyelenggaraan sesi hari ini. Bapak Ibu bisa akses ke fitur Pulse yang ada di layar Bapak Ibu bagian bawah tengah. Ya, sudah terbuka. Isi cepat saja, cuma 10 pertanyaan untuk segera kami real time dapat feedback dari Bapak Ibu mengenai penyelenggaraan hari ini. Itu kemudian, jika Bapak Ibu membutuhkan materi yang tadi di-share oleh Ibu Della, kami sudah emailkan ke bagian learning untuk dimintakan jika Bapak Ibu membutuhkan materi ini. Itu kemudian kita akan foto sekali lagi. Tadi Pak yang pertama sudah. Jadi sebelum foto sambil mengisi nih ya, sambil mengisi pollingnya. Bagi yang layarnya masih gelap, silahkan dibuka. Kayaknya di halaman 2 dan 3 masih banyak yang gelap. Supaya semua terlihat ganteng dan cantik, silakan dibuka videonya. Kita masih ada waktu beberapa menit, jika ada masih yang ingin bertanya, 1 atau 2 pertanyaan, silahkan. Silahkan raise hand. Saya harus pantau satu persatu. Ada yang masih mau bertanya? Cara membuat rencana supaya berwarna dari biru, orange, hijau, pink, ungu, nggak ada? Cukup clear. Oke. Oh, Pak Ramdan lagi. 1 pertanyaan ya Mbak Della ya? Oke, monggo, silakan. Oke. Silakan. Saya unmute. Silakan Pak Ramdan. Terima kasih. Pada dasarnya saya menyampaikan terima kasih kegiatan yang menurut saya cukup menenangkan untuk teman-teman semua. Kita juga awalnya cemas, tetapi kalau sebagai pimpinan di tempat ini kita harus bisa menghandle kecemasan di bawah. Jadi kita pertama pura-pura tidak cemas. Terus bagaimana kita supaya bisa meningkatkan ketenangan, meningkatkan kesehatan. Jadi kemampuan secara fisiknya kuat, lama-lama mentalnya juga rada makin kuat. Itu yang saya lakukan. Tetapi di sisi lain bahwa kondisi menghadapi ikhtiar prihatin juga merupakan salah satu hal yang bisa dipakai sebagai salah satu penguat. Jadi kalau di sini saya lihat silaturahminya yang paten. Di samping di guide, tapi silaturahmi itu rasa prihatin, aware, dan care. Nah itu menurut hemat saya beberapa sari yang di sini yang bisa saya ambil, dan saya sudah pakai itu untuk bisa memperkuat anggota, meningkatkan soliditas, menyampaikan kata-kata positif setiap posting
setiap hari walaupun jaraknya berjauhan. Mungkin itu aja tambahan atau poin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ramdan, terima kasih. Thank you Pak. Terima kasih Pak Ramdan. Oke. Sudah tidak ada, masih ada yang mau komen? 1, 2? Oke, kita siap-siap foto yang kedua ya, untuk akhir program. Mas Mokhtar atau Mbak Lea bisa bantu untuk kita foto session. Di halaman 3 masih banyak yang warna gelap. Boleh sambil gaya? Boleh. Boleh dong, sambil gaya. Semuanya supaya fun. Saya unmute ya, supaya lebih exciting gitu ya. Iya, Pak. Udah, Pak. Ya, udah. Kan saya ngelarang, tapi hasil kajian. Diam dulu selesai. Saya masih Mohon gitu, Pak. Mokhtar, bisa dibantu untuk foto? Pak Lukman suruh ganti ke tempat bekas hotel katanya. Bekas hotel aja saya juga nggak tahu gimana. Ya. Pose ya Bapak Ibu semua. Pose ya. 2 kali posenya ya. Bisa disubmit evaluasinya. Yang pertama, hitungan mundur dari 3. 3, 2, 1. Ya, berikutnya pose lagi Bapak Ibu untuk yang kedua. Hitungan 3, 2, 1. Ya, sudah. Terima kasih. Oke, semuanya sudah saya unmute. Bapak Ibu bisa say hello, say press up, dan kita mau kasih sebelum kita leave meeting, tepuk tangan supaya semua saling support bahwa kita bisa menghadapi ini. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu di sesi distance learning berikutnya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.